Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, sebelumnya Mas saya mau Wendy. cek teman-teman kedengaran suara saya dengan baik nggak? Saya coba cek di laptop ya. Yang dengar suara saya dengan baik boleh coba angkat tangan kanannya. Laptop saya di sini soalnya. Mas Wendy. Oke. Halo. Ya, yang ngelihat visualnya dengan Mas baik Wendy. coba angkat tangan kirinya. Yang melihat visual dengan baik, dengar suara saya dengan baik, coba angkat tangan dua-duanya, jangan bergerak. Oke, kedengaran semuanya ya. Alhamdulillah ya. Boleh teman-teman dinyalain ya videonya, visualnya, biar nanti ketika kita belajar, kita bisa lebih mendapatkan ilmu lebih baik ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Wendy Abdillah, tim dari Pak Ipo Santosa, dan hari ini yang menjadi pemandu acara untuk kegiatan seminar kita hari ini ya. Alhamdulillah hari ini kita akan seminar dengan dua orang couple planner ya, Masya Allah ya. Ini dua orang couple planner ini sudah berbisnis ya belasan tahun, bahkan ada yang sejak zaman kuliah itu sudah mulai berbisnis ya. Dan salah satunya itu adalah guru saya, itu Mas Ipo Santosa. Beliau ya sudah memberikan seminar di berbagai negara, di berbagai benua ya, mulai dari benua Asia, benua Amerika ya, benua Eropa, benua Australia, dan benua Afrika. Dan juga ya salah satu guru saya juga ya Mas Adrian Maulana ya bersama istrinya itu juga menjadi salah satu guru saya ya di dunia finansial ya. Jadi insya Allah kita akan belajar banyak dari dua couple planner ini. Insya Allah kita akan dapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Baik ya, sebelum kita mulai ya ada beberapa peraturan yang ingin saya sampaikan ya. Jadi selama acara teman-teman tidak perlu raise hand ya, kecuali ketika diminta raise hand. Nah ini baru dibilang udah ada yang raise hand ya. Nah, jadi tidak perlu raise hand ya, kecuali kalau pembicara itu meminta teman-teman untuk angkat tangan, berarti angkat tangan langsung depan layar. Ya, jadi langsung depan layar seperti itu. Halo, jadi kalau misalnya pembicara minta teman-teman bergerak ya, teman-teman bergerak ya. Ini kebetulan kita masih suasana siang ya, teman-teman, mungkin udah mulai menjelang sore, sudah agak lelah ya, mulai ada yang aktivitas, ada juga yang berliburan ya, walaupun liburan mau kemana di pandemi ini ya. Ya, tapi kita coba ya peregangan dulu ya, teman-teman ya, coba gerakan tangannya. Ya, kita relaksasi dulu teman-teman, boleh? Ya, relaksasi dulu. Tes. Mas Wendy. Tes. Mas Wendy. Nah, ini saya juga ngeliat ke layar ya. By the way, di atas juga ada link YouTube-nya buat teman-teman yang belum kebagian nonton ya, misalnya mungkin punya kerabat ya, atau punya teman gitu belum bisa hadir di Zoom, nanti bisa tonton live streamingnya di YouTube ya. Tapi insya Allah ya di YouTube ini mungkin kelihatan gambarnya itu lagi gambar orangnya ya. Mas Wendy. Kita coba gerakin ya badannya, kepalanya. Mas Wendy ya. Ada itu. Yang ke depan. Astrid. Kedengeran nggak Mas Ahmad? Kedengeran jelas ya. Insya Allah. Ke kirinya. Kok Mas Wendy nggak dengar? Dapat gelangannya. Loh ini Coach Wendy ini kenapa kok kita mau seminar kok badannya digerakin? Nah gitu, ingat ya. Pepatah kuno mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah jadi kalau kita udah sehat ya, fisik kita siap untuk menerima informasi, maka pikiran kita akan lebih mudah merasuki ilmunya itu teman-teman ya. Alhamdulillah ya di sini kita belajar tentang couple planner. Sekali lagi dong ya, saya pengen tahu yang sudah pernah ikutan seminar Pak Ipo, coba angkat tangan ya. Saya mau lihat di sini di laptop ya. Yang sudah pernah ikut seminarnya Pak Ipo ataupun Mas Adrian, coba angkat tangan. Oke, yang baru pertama kali ikut seminarnya Pak Ipo dan ikut seminarnya Mas Adrian, coba angkat tangan. Yang salah masuk seminar, boleh angkat kaki dari sini ya. Lah kalau salah masuk seminar ya angkat kaki lah gitu kan. Ya, angkat tangannya itu langsung aja di layar ya. Tadi saya sudah informasikan ke teman-teman sekalian. Jadi tidak perlu di raise hand ya, cukup angkat tangannya langsung seperti itu. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman masih banyak yang belum kenal dengan saya ya. Saya Wendy Abdillah, tim dari Pak Ipo Santosa, dan saya sudah berguru pada beliau sejak 2010 ya. Jadi ketika baru-baru awal launching buku 7 Kajian Rezeki, saya sudah berguru dengan beliau, tapi mulai intens ya bergurunya, belajarnya itu ketika di tahun 2013. Oke ya. Saya mau cek dulu ya di Mbak Astrid, suaranya sudah masuk belum ya? Mas ya, Mas Astrid ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, satu-satunya istri dari Pak Ipo Santosa, tim dari Mas Ipo ya.
Dan saya juga bertemu Mas Wendy. beliau ya tahun 2013 ketika saya datang ingin berguru pada Mas Ipo, dan saya melihat mereka berdua ini benar-benar salah satu couple-planner yang Masya Allah itu benar-benar saling meng-backup satu dengan lainnya ya. Mas Ahmad. Oke. Mas Iya, Ahmad saya nggak jelas, kedengaran jelas, suaranya Mbak jelas, Astrid nih. Kak. Coba Oh. boleh sekali lagi, mungkin Kayaknya Mas Wendy juga nggak dengar suaranya Mas Ahmad ya? Oh iya, ini udah nyala sekarang Mbak. Sudah Udah aman? Oke. Udah aman ya. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, suara tadi adalah suaranya dari istri Mas Ipo Santosa yang Masya Allah, alhamdulillah hari ini juga milad ya, sama-sama ya, ribuan orang kita doakan mudah-mudahan ya Mbak Astrid, ya istri Mas Ipo Santosa, Allah berikan kesehatan ya, Allah semakin kuatkan keimanannya, semakin menjadi pengukuh ya, pengerat keluarga, dan semoga menjadi insan yang semakin bermanfaat untuk umat manusia. Amin ya Rabbal Alamin ya. Dirgahayu ya Mbak Astrid. Ya, alhamdulillah ya. Jadi, saya masih kebalik bentar. Oke, aman. Ya, jadi alhamdulillah ya teman-teman. Jadi saya ingin cerita sedikit ya. Saya melihat Mbak Astrid ini, saya mengenal Mbak Astrid dan Mas Ipo sudah dari 2013 ya. Dan saya melihat mereka berdua itu saling mengisi gitu ya sebagai seorang couple planner. Dan ya walaupun ketika Mas Ipo sibuk di panggung ya, Mbak Astrid selalu membackup di belakang, dan itu alhamdulillah semua itu benar-benar termanage dengan baik sekali. Dan saya punya impian ya, kalaupun ya waktu itu saya belum berkeluarga, kalau saya ketika saya punya impian ingin berkeluarga, saya pengen seperti mereka gitu kan ya, saya tampil di panggung dan istri saya membackup gitu. Nah walaupun ya sejak 2013 nikahnya setelah 6 tahun kemudian 2019 ya akhirnya saya menikah. Dan Masya Allah ya, ketika baru menikah aja, Allah buka banyak rezeki ya, peluang-peluang rezeki untuk saya gitu. Dan ketika sudah mulai menikah, mungkin istri waktu itu belum banyak dilibatkan. Tapi ya ketika sudah istri mulai dilibatkan dalam bisnisnya saya, wah itu benar-benar percepatan banget ya. Jadi nanti insya Allah strategi-strateginya akan dibahas ya oleh Mas Ipo dan juga Mas Adrian. Tapi sedikit sharing dari saya ini adalah, ternyata ketika kita melibatkan pasangan dalam bisnis kita, itu efeknya benar-benar cepat banget teman-teman. Kenapa? Pertama, keselarasan itu akan membangun percepatan teman-teman. Jadi kalau sudah ada keselarasan, sudah ada percepatan ya, insya Allah bisnis kita akan bertumbuh lebih baik lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, ketika kita menjadi seorang couple planner ya dengan pasangan kita, itu otomatis ketika kita bertindak ya, berbuat, kita menjadi punya dua tenaga gitu. Ada yang saling membackup ya. Tidak selamanya kita bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ya ingat, kita ini harus menjadi super tim bagi keluarga kita ya. Jadi kita bertindak walaupun sebagai kepala keluarga, tetap ya pasangan kita harus bisa membackup kita ya dalam hal apapun ya. Contoh sederhana ya, sederhana yang sekali ya. Misalnya dalam menjaga anak misalnya ya. Kalau yang satu sibuk kerja ya, atau ada panggilan kerja mendadak ya, maka yang satu lagi bersedia itu meluangkan waktu menjaga anak, dan begitu pula sebaliknya. Dan bisnis pun seperti itu ya. Ketika satu ya belum berjalan dengan baik ya, nanti yang satu backup. Contoh kayak tadi ya, Basit sudah berbicara tapi sayangnya belum kedengaran. Ternyata di device saya itu belum digedein suaranya. Nah, itu diingetin sama siapa? Nah, couple saya ya, pasangan saya gitu. Jadi insya Allah ya, dengan ada pasangan itu kita akan lebih mudah mencari nafkah. Nah, sekarang ya bagaimana caranya memanfaatkan ya kehidupan kita, keluarga kita ya, untuk bisa mendapatkan uang dari rumah. Bagaimana caranya agar rumah tangga kita itu bisa menghasilkan uang. Nah, menghasilkan rupiah insya Allah. Nah, maka dari itu kita ambil tema kita hari ini adalah menghasilkan rupiah dari rumah. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, dan alhamdulillah ya para pembicara itu sudah berkumpul ya, ada Mas Ipo Santosa ya, dan juga Mbak Astrid, kemudian ada Mas Adrian Maulana dan juga Mbak Desi Elsanti. Dan insya Allah ya di sesi pertama nanti akan ada materi dari Mas Adrian Maulana ya. Nanti coba balik. Layarnya miring Mas. Oh iya, oke ya, balik lagi ya. Oke ya, so ya nanti di materi pertama akan ada Mas Adrian Maulana, insya Allah akan membahas tentang dari segi-segi finansialnya juga ya buat teman-teman semua. Nanti bersama juga dengan Mbak Desi Elsanti akan membahas tentang bagaimana manajemen emosi dalam keluarga. Karena memang gak jarang teman-teman ya, kalau udah pasangan ya, mungkin kita pernah mendengar peraturan di salah satu perusahaan dilarang menikah dengan
rekan kerja satu kantor gitu kan. Wah ya dilarang, soalnya satu kantor mau dinikahin itu nggak boleh gitu ya. Nggak ya, tapi sebagian itu ada memang melarang itu bahwasanya dilarang menikah satu bidang atau satu divisi. Kenapa? Dikhawatirkan akan terjadi cekcok dan sebagainya gitu kan. Nah, bagaimana kalau seandainya ya cekcok itu berimbas pada kinerja di kantor gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan para perusahaan. Tapi bagaimana kalau seandainya di perusahaan itu adalah keluarga gitu, family gitu ya. Ada pasangan kita yang juga bertindak di dalam usaha itu. Dan ya namanya juga rumah tangga pasti ada ya adem ayemnya juga, pasti ada panas-panasnya juga gitu kan. Ya namanya juga kehidupan gitu kan. Nah, bagaimana cara meredam emosi satu dengan yang lainnya? Ya bagaimana cara kita mengontrol antara profesionalisme kita di rumah tangga dengan di perusahaan. Nah, insya Allah nanti juga akan sedikit dibahas oleh Mbak Desi Elsanti ya. Beliau ada seorang psikolog dan juga seorang entrepreneur ya. Jadi insya Allah kita sudah kedatangan nih ya mentor-mentor yang sangat capable di bidangnya ya. Jadi alhamdulillah teman-teman hari ini mendapat partisipasi dari mentor-mentor yang hebat. Dan juga nih Mas Adrian nih asal teman-teman tahu ya, beliau ya jasanya itu dipakai oleh salah satu perusahaan keuangan terbesar di Indonesia gitu ya. Dan juga sudah dikenal internasional ya. Beliau juga punya sertifikasi financial planner ya, CFP gitu. Nah, dan jadi teman-teman ini bukan ya dilatih ataupun bukan diseminar oleh orang biasa-biasa aja, enggak ya, tapi juga orang yang keren yang memang punya kapabilitas di bidangnya. Dan beliau juga ya kita tahu Mas Adrian Maulana pernah berprofesi juga ya sebagai seorang aktris dan juga salah satu penggerak ya untuk aktivitas sosialnya ya. Di mungkin kalau teman-teman tahu kajian musyawarah ya alhamdulillah Mas Adrian juga aktif di sana. Nah, insya Allah teman-teman nih dapat orang-orang yang the best ya, orang-orang yang terbaik insya Allah ya di bidangnya. Kita akan belajar dari mereka. Boleh dong kita berikan tepuk tangan buat para pembicara kita hari ini. Ya, baik sebelum kita mulai ya, saya pengen nguji konsentrasi teman-teman sekalian ya, boleh ya? Teman-teman coba angkat tangannya seperti ini. Bisa? Kelihatan ya? Oke ya. Kalau saya katakan tutup, saya ingin teman-teman lakukan tutup. Ya. Ketika saya akan buka, katakan buka, teman-teman lakukan buka. Ya. Tutup, buka. Tutup, buka. Bisa ya? Oke. Bisa? Ya, kita tes ya. Konsentrasi. Yang lagi nyetir nggak usah ngikut ya. Ini ada juga yang lagi nyetir, Pak. Siapa namanya? Pak Haikal ya. Udah fokus aja sama nyetirnya, Pak ya. Nah, jangan sampai sambil nyetir begini-begini lagi ya. Oh gitu, Mas Ardian ke live ya. Sebentar. Pak Ahmad boleh dibantu ya untuk di log meetingnya. Kalau misalnya Mas Ardiannya ke live, ya biar nanti beliau bisa masuk. Tadi sudah saya jadikan co-host juga. Minta tolong ya Pak Ahmad ya. Sudah saya ini log dulu. Baik, makasih banyak Pak Ahmad ya. Mudah-mudahan alhamdulillah sudah ada slotnya. Pak Ahmad, saya minta bantuannya ya untuk bantu beliau untuk masuk kembali ya. Oke ya, teman-teman semuanya, kita kembali ke layar, lihat ke layar ya, lihat ke layar. Di depan ya ada sosok yang tampan ya, tapi teman jangan persona, sudah ada yang punya soalnya. Oke, siap, angkat tangannya ya. Ketika saya katakan tutup, lakukan tutup ya. Ketika saya akan buka, katakan buka, lakukan buka. Konsentrasi. Siap? Ready? Konsentrasi ya. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Ayo, tutupnya gimana tuh? Lihat laptop banyak yang salah ini ya. Tutup Bu, tutup begini. Iya, ini ibunya suka banget buka-buka ya. Tutup Bu, ya sabar ya. Siap lagi ya. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, 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 tutup. Nah, tutup gini aja Pak, jangan gini-gini. Nanti yang ketutup yang kebuka nanti. Ya, hati-hati ya. Tutup begini aja, ya, konsentrasi ya. Tutup, buka, putar-putar tangannya, putar semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat. Gosok di dagunya, gosok di dagunya, gosok di dagunya, gosok di dagunya. Iya, Bu ya, dagu, D-A-D-G-U, jidat. Dagu Pak di sini, bukan di sini. Ini namanya dagu, ini namanya jidat ya. Saya udah datang di berbagai kota ya di Indonesia, alhamdulillah semua sepakat ini namanya dagu, ini namanya jidat ya. Ternyata masih ada lagi yang salah ya. Astagfirullah. Baik, kita coba cek dulu ya Mas Ardian apakah sudah bisa masuk kembali.
Oke, belum. Saya coba Mbak Desi ya. Oke, juga masih belum. Oke, baik ya. Oke ya, kita tunggu. Insya Allah mudah-mudahan koneksinya bisa kembali lagi masuk di dalam ya. Nah, seperti yang saya sampaikan pada teman-teman tadi ya, ini Mas Adrian ini beliau seorang guru, seorang financial planner ya. Dia sudah mendapat sertifikasi internasional yang memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan ini ya. Dan beliau ya jasanya dipakai oleh salah satu perusahaan ternama di dunia ya. Bahkan ini kalau saya nggak salah itu perusahaannya itu berbasis di Inggris ya kalau saya tidak salah, atau mungkin manajemennya itu ada dari Inggrisnya juga. Artinya apa? Memang yang orang kita hadirkan sini adalah orang-orang yang bertaraf internasional ya. Pak Ipul juga teman-teman tahu, beliau adalah motivator di 5 benua. Motivator di mana? Di 5 benua ya. Insya Allah ya, kita akan belajar banyak dari beliau. Baik ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya ya, sekali lagi saya pengen menguji konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Ada nggak di antara teman-teman yang sudah menyiapkan alat tulisnya? Yang sudah siapkan, coba angkat alat tulisnya. Kita akan bermain sedikit. Oke, kita akan bermain sedikit ya. Oke, alat tulisnya aja diangkat, nggak perlu di raise hand ya. Saya mau cari, oke, maybe this one ya. Oke ya. Silakan ya, di depan ada layar blank ya. Saya akan mengajak teman-teman untuk bermain ya. Sudah siap alat tulisnya semua? Oke, alat tulisnya sudah siap? Oke, yang sudah siap coba angkat alat tulisnya. Coba angkat alat tulisnya. Angkat alat tulisnya, kertas dan pulpennya. Coba kita lihat di itu. Yang banyak. 3 galeri. Ya. Oke ya. Oke, sudah diangkat ya. Sekarang saya minta ya, Bapak Ibu, ya coba menggambar sebuah segi 4. Ya, sebuah apa Bapak Ibu? Segi 4 ya. Kita akan menguji nih konsentrasi dan daya nalar Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ya sudah digambar segi 4-nya, kalau sudah tunjukin ke layar. Saya akan lihat juga. Oke ya. Segi 4 ya. Itu kok ada yang lingkaran itu. Segi 4. Oh, background-nya lingkaran ternyata ya. Oke ya. Nah, sekarang coba perhatikan saya terlebih dahulu ya. Perhatikan saya terlebih dahulu. Tidak usah untuk ikut ya menulis, tapi perhatikan dulu. Nanti saya akan berikan teman-teman tantangannya ya. Baik ya. Kalau saya ingin membagi segi 4 ini menjadi 2 bagian sama besar, saya akan potong seperti ini. Benar? Oke, benar. Kalau saya pengen membagi segi 4 ini menjadi 4 bagian sama besar, saya akan potong seperti ini. Oke? Benar ya? Benar. Tapi kalau saya pengen membagi segi 4 ini menjadi 8 bagian sama besar, maka saya akan tarik garis seperti ini. Jadi kurang lebih dia menjadi 8 bagian yang sama besar. Paham ya? Oke, sekarang ya kita hapus dulu, kita hapus semuanya. Baik ya, Mas Adrian sudah masuk di dalamnya, sudah join, coba dicek Mas Adriannya. Kalau sudah tolong dijadikan co-host, Adrian Maulana. Masih belum Mas, ini Oke. bisa diinfokan untuk persiapan ini mau saya unlock. Oh ya, baik. Sebentar ya. Angga tolong telepon ini, Mbak Desi, bilang persiapan Mas Adrian untuk masuk. Ini sudah di-unlock. Oke ya, kita lanjut ya, teman-teman ya. Ya, kembali lagi dengan segi 4 tadi. Sekarang tugas teman-teman dengan segi 4 masing-masing ya. Silakan ya. Silakan sebentar. Sudah di-unlock, sudah bisa masuk Mas Adrian. Nanti biar di-admin. Oke ya. Nah, ini sudah ada segi 4 masing-masing ya. Boleh sekali lagi tunjukin ke saya segi 4-nya? Tunjukin lagi ke saya. Tidak harus sama sisi banget ya. Oke, bagus. Nah, sekarang tugas Anda adalah bagaimana caranya dalam waktu 10 detik Anda mampu membagi segi 4 ini menjadi 5 bagian yang sama besar ya. 5 bagian yang sama besar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Time is out. Oke, yang sudah coba tunjukin ke layar ya. Coba tunjukin ke layar.
Oke. Mungkin Pak Ahmad boleh dibantu ya untuk admit bagiannya Mas Adrian ya. Oke, saya akan melihat ke layar. Ya, Mas? Masih belum, Mas. Oh ya. Oke, wah ini banyak yang bersalahan ini ya. Oke, ternyata ada juga yang menggambar itu seperti ini ya. Dia ambil titik di sini ya. Ternyata ada yang bagi itu seperti ini. Mbak Desilnya udah bisa masuk, Mas. Bisa di co-host ya, Mas. Oke, sudah bisa. Coba cari Desil Santi. Jadi co-host ya. Ternyata ada yang membuat garisnya seperti ini ya. Ini memang dibagi 5 tapi tidak sama besar Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan coba ya bagaimana cara membaginya agar menjadi 5 bagian sama besar. Coba lihat ke layar. Caranya sangat simpel, caranya sangat sederhana sekali. Yang penting teman-teman tahu caranya. Caranya seperti apa? Silakan lihat ke layar. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 dan 5 bagian, sesimpel itu, segampang itu ya. Ternyata masih banyak yang salah. Alhamdulillah ini ada beberapa juga yang benar ya. Kita berikan surprise ya, kita berikan applause buat yang sudah benar ya. Berarti alhamdulillah penalarannya cukup baik ya, cukup bagus gitu ya. Oke. Ya, sekarang ya kita uji tes yang terakhir ya. Uji yang terakhir, kita akan tes ya. Bagaimana ya teman-teman, tetap masih dengan kertas dan formatnya. Sekarang saya ingin Anda ya, coba bayangkan di hadapan Anda ada sebuah donat. Ya, kita ganti warnanya biar bervariasi. Bayangkan di hadapan Anda ada sebuah donat. Ya. Ada sebuah apa teman-teman? Donat. Ya. Oke ya. Oke, biar lebih enak ya, biar lebih gede, kita nggak usah anggap donat, anggap aja kue bolu ya, anggap aja kue bolu. Oke, alhamdulillah ini Mas Adrian sudah hadir. Assalamualaikum Mas Adrian. Sudah jadi co-host Mas Adriannya, Mbak Desi? Oke, lagi prepare ya, mungkin lagi prepare. Oke, teman-teman ya, sekarang ya, bayangkan depan Anda ada sebuah kue bolu. Kalau saya pengen bagi menjadi 2 bagian sama besar, ya, saya akan potong kue bolunya itu seperti ini, teman-teman. Benar ya? Kalau saya pengen bagi menjadi 4 bagian sama besar, saya akan potong seperti ini. Ya. Kalau saya pengen bagi menjadi 8 bagian sama besar, saya akan potong seperti ini. Ya. Nah, PR-nya teman-teman ya, silakan ya. Tugas Anda adalah, ini saya bagikan berarti ada 1, 2, 3, 4 kali tebas ya. Nah, tugas teman-teman adalah bagaimana membagi kue bolu ini ya. Silakan kembali buat kue bolu Anda masing-masing ya. Silakan buat kue bolunya masing-masing. Bagaimana caranya membagi kue bolu tersebut menjadi 8 bagian sama besar namun hanya dengan 3 kali tebas. Hanya dengan berapa kali tebas? 3 kali tebas ya. Ini PR ya buat teman-teman ya. Silakan dipikirkan. Saya mau coba menyapa dulu terlebih dahulu Mas Adrian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Desi, Mas Adrian. Alhamdulillah ya. Ini dia couple trainer kita ya, Mbak Desi dan juga Mas Adrian. Alhamdulillah ya. Hari ini kita udah nggak sabar nih pengen belajar dari Mas Adrian dan juga Mbak Desi ya. Insya Allah sepenuhnya kita akan serahkan kepada Mbak Desi dan Mas Adrian. Namun sebelum itu boleh sama-sama kita doa ya, mudah-mudahan seminar kita Allah berikan kelancaran dan kemudahan ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, alhamdulillah. Langsung saja buat Mas Aryan dan juga Mbak Desi sudah ready? Insya Allah. Oke, boleh dong ya. Walaupun nggak kedengaran, tapi saya pengen dengar tepuk tangan yang meriah buat Mas Adrian dan juga Mbak Desi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih sahabat-sahabat semua? Salam kenal, saya Adrian Maulana dan istri saya Desi. Ya, kita hari ini kepengen lebih berbagi sih ya. Bukan berarti kami yang paling pintar, tapi mungkin kebetulan kami pernah melewati aja beberapa proses kehidupan ya yang mungkin bisa menjadi satu pertimbangan dan harapannya bisa menjadi inspirasi
buat sahabat-sahabat semua yang bergabung di Zoom meeting ya pada kesempatan hari ini Minggu 18 Oktober 2020. Tema yang akan diangkat hari ini adalah tentang strategi menghasilkan rupiah dari rumah. Ya karena ini kan situasi yang memang ya sangat sangat spesial. Betul, 2020 ya kita dituntut untuk lebih kreatif lagi, lebih bijak lagi dalam pengelolaan keuangan, tapi termasuk juga bagaimana kita bisa tetap menghasilkan ya. Ujian itu kan selalu ada dari waktu ke waktu, tapi bagaimana kita bisa bertahan dan selalu berusaha untuk mencari peluang. Nah, inilah yang terpenting. Nah, mungkin kesempatan ini saya akan kasih dulu ke istri saya sekitar 15-20 menit untuk menyampaikan materinya, nanti insya Allah dilanjutkan dengan saya. Nah, kalau untuk strateginya, nanti udah ada nih sahabat kita, Ipo Santosa dan juga istrinya Astrid Suhaimi. Itu pengalamannya sudah luar biasa ya, dan bukan cuma pengalaman kita, itu terbukti, masalahnya itu terbukti. Oke, jadi begini, hari ini insya Allah ada kita berdua dan juga nanti Mas Ipo dan Kak Ai akan bicara. Dan dari kami, suami Mas Adrian sebagai ahli di bidang finansial ya, keuangan, nah kebetulan. Dan saya sendiri sebagai psikolog gitu. Tapi intinya saya mau bercerita di sini tentang apa yang kita alami. Karena kalau bercerita tentang apa yang kita alami sendiri kan tentu suatu bukti ya. Jadi kita bukan bercerita sesuatu yang mengawang-awang. Tetapi juga saya merasa begini, keilmuan yang kita miliki apapun itu, sedikit maupun besar, yang kita anggap penting ataupun nggak penting, zolim kalau tidak kita sampaikan, begitu ya yang kita pelajari ya. Jadi hal-hal apa yang saya sudah pelajari sebagai psikolog ataupun juga kehidupan yang saya jalani, saya yakin yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua, insya Allah ingin saya sampaikan kurang lebihnya di hari ini. Oke. Saya berangkat di sini memang saya sebagai psikolog, juga saya sebagai istri dari Adrian Maulana dan juga anak dari dua putri kami, yang satu sudah kuliah, satu lagi ibu ya. Maaf ya, saya grogi ketemu 1000 orang di sini, lebih bahkan di YouTube juga. Masya Allah. Jadi saya ibu dari 2 orang anak, yang satu sudah kuliah ya, alhamdulillah, satu lagi masih TK gitu. Jadi saya pun walaupun sebagai psikolog tetap yang namanya belajar itu terus gitu ya. Kita di dunia psikologi belajar tentang perilaku manusia. Jadi yang saya pelajari adalah bagaimana manusia berperilaku, lalu bagaimana kita itu berpikir dan pola berpikirnya yang dipelajari. Ya, jadi dalam hidup ini memang kita menerima gitu ya, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi tentu Allah tidak hanya sekedar begitu saja gitu memberikan kepada kita. Ada hal-hal yang harus kita upayakan. Kita harus melakukan sesuatu. Maka dari itu kan kita diberi kemampuan otak ya berpikir, dan juga kita diberi anugerah yang namanya emosi. Nah, di sini letak kita sebagai manusia harus punya kemampuan untuk yang namanya mengelola emosi. Gitu. Oke, kita bicara strategi menghasilkan rupiah dari rumah, gitu ya, dan terutama di masa seperti pandemi ini. Apa sih sebenarnya yang membedakan dulu dengan sekarang? Karena kan dari zaman dulu sebenarnya kita juga harus menghasilkan uang ya. Bukan hanya sekarang aja ya kan, bukan hanya gara-gara pandemi aja, cuma ternyata harus banyak melakukan penyesuaian. Dampak dari pandemi ini kan banyak hal yang dimunculkan ya. Salah satu diantaranya adalah rasa khawatir, cemas, takut akan apa? Banyak hal. Soal takut terhadap virusnya itu sendiri, ya kan? Takut dia terjangkit, atau ada keluarga kita yang terkena, lalu harus dirawat, bahkan sampai qadarullah meninggal. Nah, itu yang kita bisa takutkan, ya kan? Kita khawatirkan. Kemudian selain daripada penyakit itu sendiri, hal-hal lain yang ternyata juga terjadi berubah di lingkungan kita adalah apa? Masalah finansial juga ya. Banyak kita mendengar berita atau kasus yang mana ada orang-orang yang ter-PHK gitu kan, dirumahkan, atau mungkin dia tetap bekerja tetapi penghasilannya jauh menurun karena harus dipotong demi efisiensi perusahaannya. Nah, tentu hal itu berpengaruh, ya kan? Kemarin-kemarin aja yang dikatakan pekerjaannya stabil gitu, itu aja pasti ada masalah juga gitu ya, entah kurang, entah memang kebutuhannya bertambah, entah apapun itu gitu. Nah, gimana dengan kondisi yang sekarang ini berubah drastis, ditekan drastis, dan kita harus bisa bertahan dengan itu gitu ya.
Jadi ternyata memang kalau kita bicara soal kesehatan mental, ujung-ujungnya ternyata yang namanya masalah finansial, pekerjaan itu adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental, ya. Jadi dari kami psikologi seperti itu, tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, dampak dari pandemi ini selain daripada rasa takut itu juga adanya kan perubahan pola aktivitas yang berubah secara sangat berbeda, signifikan dan juga drastis. Ya, contoh tadinya kan anak-anak sekolah ya Bu-ibu ya. Kalau lagi sekolah tuh enak, anak pergi sekolah, terus kita bisa istirahat sejenak, bisa ngurusin rumah, ya entah nyuci-nyuci, entah ngapa-ngapain, pokoknya santai lah, gitu kan. Nah sekarang, boro-boro, pagi-pagi udah sibuk dengan anak pertama, ngurusin laptopnya atau handphonenya untuk dia school from home lah, segala macam. Nah terus saya juga kayak misalnya suami ya, senang sih ngeliat dia di rumah terus ya. Cuma ada itu yang tadinya mungkin saya bisa santai gitu di rumah gitu ya. Ini Bun, tolong bikinin ini. Bun, tolong minum. Nggak apa-apa sih, cuma tadinya tuh yang kayak gitu-gitu tuh udah sore ke atas gitu loh ya. Ya kan? Tapi wajar lah, kan 19 tahun loh. Dan ya kita gini-gini, alhamdulillah 3 hari lalu baru syukuran 19 tahun pernikahan kamu. Alhamdulillah, mohon doanya terus. Lanjut, Bun. Oke, gitu. Jadi adanya perubahan-perubahan yang mendadak, sangat mendadak, dan kita harus menghadapi hal itu. Nggak bisa yang kita diam saja, gitu kan. Memang ada perubahan yang mendadak. Juga perubahan-perubahan itu kan berdampak pada kita ya. Yang mungkin tadinya saya mungkin biasanya nih bisa tidur siang bobo siang gitu. Sekarang tapi karena ada anak-anak, ada suami, jadi nggak bisa. Bukan terganggu, berubah gitu segala pola perilaku, rutinitas berubah. Perubahan-perubahan yang kita alami ini ada yang mudah kita alami ya, mudah kita lewati, ada juga hal-hal yang tidak mudah gitu. Contoh lagi nih buat ibu-ibu nih, yang tadinya nggak biasa lah nemenin anak sekolah gitu kan, sekarang banyak loh kasus ibu-ibu yang jadi stres meningkat karena harus nemenin anaknya sekolah menggantikan posisi ibu gurunya gitu. Banyak yang ngomong ke aku nih ya, Jadi guru dadakan. iya gimana sih, aku tuh nggak sabaran gitu, aku nggak bisa gitu kan. Yang ada ibunya bawaannya tensi meningkat ya, anaknya dimarahin. Yang ada anak pun jadi nggak enjoy sekolah, ya kan? Nah, udahlah bawaannya stres tuh, kesel kan gara-gara sekolah anak. Terus nanti suami, Bun, apa? Udah galak duluan. Baru juga negur udah galak duluan. Kan apa lagi gitu kan? Ya, nanti ada konflik lagi dengan suami, dengan pasangan. Nah, itu kan hal-hal tersebut terlihatnya, terdengarnya sepele gitu ya, karena hanya hari-hari biasa. Tetapi kalau kejadian ini terus-menerus seperti ini berulang, lalu menumpuk dan didiamkan saja, nah itu semacam bisa menjadi yang namanya bom waktu gitu. Bisa, karena saya juga sering mendengar kasus seperti itu ya, kenapa ya saya kok kayaknya sekarang jadi mudah marah ke anak, ke suami, bawaannya kesel melulu, tiba-tiba nangis gitu kan, nggak bisa tidur. Nah, jadi ternyata memberikan dampak pada psikis kita, mental kita, yang pada akhirnya muncul pada fisik kita, yaitu susah tidur, ya kan, bawaannya marah melulu, gampang nangis, dan itu kan mengganggu kita dalam beraktivitas, ya enggak? Ketika diajak ngobrol sama suami gitu kan, jadi kayak komunikasinya nggak lancar, karena sumbu pendek dua-duanya. Ngomong sedikit marah, ya habis ayah sih ngasih uangnya kurang gitu kan, ya habis bunda sih boros, iya. Yang ada nggak connect obrolannya, itu gara-gara apa? Gara-gara emosinya yang tidak terkontrol dengan baik gitu. Pengaruhnya sampai ke sana ternyata. Salah satu hal lain juga yang membuat bergejolak emosi kita itu adalah pandemi ini ternyata memang memunculkan rasa ketidakpastian kita pada masa depan ya. Selain daripada itu tadi ya, aduh kesehatan saya bakal baik-baik aja nggak sih ini dengan virus ini, aman-aman aja nggak sih ini, gitu. Selain daripada penyakit itu sendiri, tapi juga itu tadi, aduh ini pekerjaan seperti ini, gimana nanti saya mau menyekolahkan anak saya, kira-kira cukup nggak nih uang yang tadi rencananya investasinya udah untuk
let's say 10 tahun gitu misalnya ya, sekarang kan harus berubah. Jadi dilihat segala-gala halnya itu di masa depan tuh terlihat tidak pasti gitu, dan memang alami dan lumrah sekali manusia itu kita takut akan hal-hal yang tidak pasti gitu ya. Tapi padahal ya kalau dipikir-pikir lagi, sejak sebelum ada pandemi, nggak ada pandemi, masa depan mah emang nggak pasti ya. Nggak ada yang tahu juga tentang ketidakpastian itu. Tapi seolah-olah sekarang ini kayak kita tuh benar-benar disadarkan akan ketidakpastian itu. Dari semua hal itu, yang belakangan ini memang sering menjadi permasalahan adalah stres ya. Stres meningkat ya. Kenapa sih saya begini? Kenapa sih saya begitu? Gitu kan? Kenapa ini terjadi pada saya? Gitu. Juga kita pernah bahas waktu di seminar dengan Mas Aderai juga ya, stres itu kaitannya juga dengan ada kaitannya terhadap fisik kita. Gitu. Jadi begini, stres ketika kita memikirkan sesuatu hal yang nggak enak kemudian muncul stres. Stres itu memunculkan yang namanya hormon ya, hormon kortisol, itu disebut hormon stres. Di mana ketika hormon itu muncul dan bahkan banyak, hormon tersebut justru akan menghambat efektivitas imunitas tubuh gitu. Jadi tubuh kita ini sudah dibekali dengan yang namanya imunitas ya, kemampuan untuk menjaga kesehatan tubuhnya, menangkal dari bakteri-bakteri luar gitu. Punya kemampuan itu sebenarnya tubuh kita. Tetapi ketika hormon kortisol itu muncul, imunitas itu menjadi ditekan gitu. Efektivitas jadi nggak bekerja dengan baik. Nah, ini makanya disebut kenapa stres itu bisa banget membuat kita sangat-sangat rentan terhadap yang namanya penyakit, berbagai macam penyakit. Maka dari itu, stres itu harus dihilangkan. Maaf, bukan dihilangkan, ya. Banyak yang merasa stres itu harus dihilangkan, tetapi stres itu bukan untuk dihilangkan, melainkan dikelola. Ya, di sini kuncinya. Stres pasti ada di mana-mana dan stres itu harus ada. Kenapa? Stres itu memberikan kita tanda, ya. Stres itu adalah persepsi kita terhadap adanya bahaya. Gitu. Jadi kalau kita menganggap ada bahaya di luar sana, diantaranya itu tadi ya penyakit, ketidakpastian itu kan bahaya. Nah kita menganggap wah harus ngapain nih, gitu. Nah wah harus ngapainnya ini yang harus kita kelola dengan benar supaya kita memunculkan perilaku yang tepat dalam menghadapi rasa bahaya tersebut, gitu ya. Jadi ya itu tadi misalnya kalau kita keluar ada penyakit, oke, apa yang harus dilakukan kalau ada penyakit, ya kan? Apa yang coba ya? Ada penyakit, ya sebenarnya sih kita perkuat aja imunitas tubuh kita. Oke, kita bisa perkuat imunitas tubuh kita dengan kita berolahraga, ya kan? Ya, memperkuat protokol dari dalam diri. Iya, jadi dari kita dulu nih, kitanya jaga imunitas tubuh, gitu kan? Jaga olahraga yang teratur, ya kan? Makanan bergizi, istirahat yang cukup, jaga kebersihan, cuci tangan, cuci muka, mandi, semuanya deh pokoknya. Suplemen juga boleh sebagai tambahan. Betul. Pokoknya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Artinya kita berfokus pada diri kita sendiri, karena diri kita sendiri ini adalah hal yang bisa kita kontrol. Betul. Jadi kita berfokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, bukan pada hal-hal luar yang di luar kontrol kita. Stres tuh kalau mikir, aduh itu orang nggak pakai masker gitu. Ya susah gitu ya, masa kita harus kekepin gitu juga, nanti orangnya marah. Gitu. Masa seakan-akan nasib kita kayaknya tergantung atas perilaku orang lain. Betul. Ya kan? Nah, jadi sama yang kita terapkan nih saya dan suami kan ketika terjadi pandemi dan perubahan segala macam. Ini fokus saya langsung pokoknya kita apa yang bisa kita lakukan gitu. Kita bukannya nggak peduli pada yang di luar sana ya, peduli, tapi itu tadi kita kan nggak bisa kontrol. Jadi saya selalu bilang kita untuk menjaga supaya dapur tetap bekerja nih, ngebul katanya gitu ya, tetap bisa masak rendang. Saya nggak masak rendang sebenarnya, supaya tetap bisa beli rendang maksudnya. Itu apa yang harus kita lakukan? Oke, misalnya ini ada hal yang ternyata, kita nggak bisa begini, begitu, Bun. Oke, bagaimana cara kita menggantikan alternatifnya apa? Jadi terus mencari alternatif akan hal-hal yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Ya, alih-alih kita hanya, aduh nanti gimana, aduh si ini begitu. Di luar sana, kita nggak bisa kontrol. Sulit sekali untuk kita kontrol. Jadi balik lagi, saya selalu penekanan itu. Berfokuslah
pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Lalu juga apa? Berfokuslah pada hal-hal yang secara rentang waktu dekat, artinya masa kini dan yang dekat-dekat aja. Let's say mungkin minggu depan, bulan depan. Jangan yang jauh dulu kalau sekarang ini. Kalau kita mikirin soal yang 20 tahun lagi, waduh agak sulit tuh ya. Tapi untuk saat ini lebih fokus ke yang dekat-dekat aja. Gimana kita bisa survive gitu ya? Betul. Bertahan. Betul. Karena yang juga perlu disadari adalah saya selalu pakai moto ini. This too shall pass, bahwa hal ini itu pasti. Itu bahasa apa tuh barusan tuh? Bahasa Padang. Oh, bahasa barat ya, Sumatera Barat. Betul. Ya. Kamu mentang-mentang baru makan steak tadi. Oh ya. iya, Aku jadi juga steak lidahnya tapi keluar bahasa Jepang nih kalau habis makan sashimi. Bahasa sederhananya gimana? Bahwa hal ini tuh akan berlalu. Memang saya nggak bisa bilang kapan pastinya, Ya. tapi akan berlalu. Itu kita punya mental, kita punya pikiran, itu harus kita ubah sendiri. Mindset kita, pola pikir kita yang kita atur, jangan kita menakut-nakuti diri kita sendiri. Itu kita harus berbaik sangka bahwa ini akan berlalu. Nah, tadi saya penekanannya pada harus berfokus pada apa yang bisa kita lakukan. Sekarang secara teknisnya, nah untuk bisa melakukan apa, tugas suami saya untuk kemudian menjelaskan, dan juga nanti mungkin Mas Ipo dan Kak Ai yang juga akan meneruskan. Kurang lebih dari saya seperti itu ya. Oke. Ya, Ayah mungkin bisa lanjutkan. Oke. Ini jadi gimana? Bunda duduk di sini atau duduk di sini? Oke, kita tes dulu kayak salah biar cepat. Ya, Oh iya. Oke. Karena saya nggak nyangka loh, 19 tahun nikah, istri saya gara-gara diduduk di kursi singgasana saya, kayaknya ngomongnya jadi pinter gitu loh, jadi was. Biasanya nggak secerewet ini. Apa ini dikelitikin terus, jadi semuanya jadi cepat. Aduh, iya gitu. Udah nggak sabar pengen ngomong soalnya beliau. Oke. Aduh, tuh nih kelihatan nih. Jadi nanti teman-teman juga kalau supaya bisa fokus ya bekerja dari rumah dan bisa menghasilkan rupiah dari rumah, coba punya satu spot di rumah kita yang memang kita khususkan untuk kita kerja, untuk kita misalnya balesin WA, balesin email atau apa, supaya artinya apa sih, kita lebih punya kayak ada semangat gitu ya, untuk kita memang sadar bahwa apa yang kita lakukan di rumah itu adalah sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Insya Allah juga nanti menghasilkan, dan harapannya adalah memberikan keberkahan. Ya, ini udah tadi malah ngomong aja nggak ditidudukin kan saya. Bismillah. Gimana? Udah pas ya. Sekarang saya Nah, di kursi navigator. iya, navigator. Kan kalau pilot di sini nih navigator. Oke, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi istri saya lebih banyak bicara tentang hal-hal yang sifatnya psikis ya. Saya tadi udah bilang, kalau untuk ngomongin strateginya tentang bagaimana kita bisa menghasilkan uang dari rumahnya, nanti itu ada porsinya Ipo dan juga istrinya. Saya kepengen berbagi tentang pengalaman hidup saya, karena dulu kan mungkin sahabat-sahabat tahu, saya adalah sebagai seorang pekerja seni, pemain sinetron, pemain iklan, TV presenter. Penghasilannya itu memang dari apa yang saya kerjakan. Kalau saya kerja, saya syuting, saya bawain acara, saya jadi presenter, saya dapat uang. Lalu pada saat misalnya kontraknya lagi nggak diperpanjang gimana? Saya nggak punya uang dong. Pada saat sinetron saya nggak dapat rating, kemudian saya gimana bayar cicilan? Waktu itu saya nekat ambil apartemen, saya nggak bisa bayar. Ya, saya pernah ambil mobil sampai kesulitan untuk membayar. Karena apa? Karena sumber penghasilan saya tiba-tiba berhenti. Sedangkan pengeluaran saya terus saja. Nah, jadi akhirnya kita harus berpikir bagaimana supaya setiap bulannya kita punya penghasilan rutin. Nah, tapi orang nih suka salah kaprah. Penghasilan rutin dia pikir adalah hanya dari gaji saja. Oh, tidak. Kita boleh jadi karyawan, kita boleh menjadi misalnya seorang pebisnis atau pengusaha, pedagang. Kita boleh juga menjadi seorang investor. Misalnya kan seorang investor, dia berinvestasi kepada sebuah misal perusahaan. Kalau perusahaannya bagus, menguntungkan, kita akan dapat bagi hasil. Atau misalnya ada orang berinvestasi punya rumah kos-kosan. Dia punya 10 pintu, satu rumahnya atau satu kamarnya misalnya disewa 800.000. Berarti bisa dapat 8 juta. Dia bayar misalnya ada orang yang kerja untuk bersih-bersih, katakanlah 3 juta, dia bisa dapat bersih misalnya 5 juta setiap bulan. Ya, tapi masalahnya cukup nggak penghasilan 5 juta setiap bulannya? Semua tergantung dari lifestyle kita. Ya, nah jadi intinya orang banyak nih yang suka nanya sama saya, Mas Adrian tuh udah lama nggak main sinetron gitu ya. Ya sekarang jawaban saya sederhana gitu.
Untuk apa saya harus pergi pagi, pulang pagi seperti zaman dulu, 2 hari nggak pulang, ya, terus kemudian apa, saya nggak punya waktu berkualitas sama keluarga, kalau sekarang saya tetap bisa punya penghasilan yang saya kerjakan dari rumah, di mana saya sekarang bisa, alhamdulillah, bangun jam 4 pagi, saya bisa sholat 5 waktu ke masjid dekat rumah saya bisa lebih punya waktu berkualitas dengan istri dan anak saya dulu jarang-jarang nge-gym-nya, sekarang alhamdulillah seminggu 4-5 kali saya bisa nge-gym, dan alhamdulillah sekarang saya nambah hobi baru lagi gitu kan, ada olahraga baru, sepedahan, golf dan lain sebagainya. Dasarnya saya dan juga mungkin semua di antara kita senang kerja. Kita semua juga senang apabila kita diapresiasi dengan uang. Tapi tentu akan lebih senang lagi kalau kita bisa bekerja, menghasilkan uang dari rumah. Jadi nggak ada yang dikorbankan. Kalau dulu kan kadang kita mengatasnamakan pekerjaan demi apa? Wah, demi keluarga. Karena kan kita adalah pencari nafkah. Jangan seperti itu. Nah, jadi saya kepengen kita harus punya mitos yang lurus dulu nih tentang harta, tentang uang. Bahwa uang itu bukan sumber masalah, uang itu adalah sesuatu yang penting, dan uang itu bisa kok membeli kebahagiaan. Ada orang bilang, uang sumber masalah. Tidak. Kenyataannya, hidup kita akan lebih masalah kalau kita nggak punya uang. Uang bukan yang terpenting, masalahnya banyak hal-hal penting hanya bisa dicapai kalau kita punya uang. Dan yang terakhir, uang nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi jujur kalau saya tanya, lebih bahagia kalau kita punya uang kan? Iya, ya. Jadi kita harus punya mindset yang tepat dulu, ya. Bahwa kalau tadi kita ngomong mengenai masalah harta, ya bukan cuma uang, ya. Mobil, kita punya tabungan, kita punya saham, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita bicara harta dari agama yang saya anut, yaitu Islam, ya harta itu kan sebenarnya cuma 3. Harta yang kita konsumsi kemudian habis, harta yang kita pakai kemudian usang, satu lagi harta yang kalau kita sedekahkan atau kita wakafkan di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita pengen menjadi manusia yang beruntung, dunia dan akhirat, kita lebih banyak deh untuk menitipkan harta-harta kita ke jalan yang Allah suka. Misalnya apa? Bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah tahfiz, kita sedekahkan anak yatim, bantu fakir miskin, ada orang lain yang misalnya terlihat utang yang keluarganya terdekatnya nggak ada yang bisa bantu sama sekali, mungkin kita bisa bantu, contoh seperti itu. Ya. Nah, saya kenapa merasa bahwa kehidupan saya belakangan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya? Kenapa? Karena sekarang saya sangat memperhatikan kehalalan dari harta yang saya dapatkan. Kalau dulu, kadang-kadang pernah dengar nggak istilah begini, jangankan cari yang halal, yang haram aja susah. Pernah kan ada mendengar seperti itu? Akhirnya apa? Orang suka menghalalkan segala cara. Dia korupsi, ya dia misalnya menyalahgunakan wewenang. Contoh seperti itu. Kita nggak mau. Karena saya yakin semua di antara kita di sini semua beriman bahwa kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana asal harta kita dan kemana kita belanjakan. Ya, kalau di Islam mungkin ada 5 hal yang saya selalu perhatikan. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah, ada yang namanya makruh, ada yang namanya haram. Teman-teman semua tahulah kalau wajib artinya kalau kita tinggalkan kita berdosa, ya kan? Kalau haram artinya kalau kita lakukan ya itu namanya berdosa. Kalau sunnah kita lakukan dapat pahala. Kalau mubah ya itu boleh dilakukan, boleh juga tidak. Kalau makruh kalau misalnya kita lakukan nggak apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan insya Allah itu akan berpahala. Contoh seperti itu. Nah, di Al-Quran aja kalau kita bicara halal suka selalu disertai dengan kata toyib atau kata baik. Ya, itu ada banyak di beberapa surat, ya. Al-Baqarah ada, kemudian ada di surat Al-Maidah kalau nggak salah itu juga ada. Nah, jadi saya kepengen bahwa kita semua yang hadir di sini mulai sekarang jangan sekedar berfokus untuk gimana caranya bisa menghasilkan uang aja, tapi dari mananya uang itu akan datang nanti kepada kita ke dalam rekening kita atau kita terima, sama nanti pada saat kita udah dapat si uang itu kemana kita belanjakan itu tolong banget diperhatikan. Kenapa? Saya udah pernah ini mengalaminya. Dapat uang banyak keluarnya tuh udah kayak apa ya, kayak kebocoran yang nggak jelas. Dapat aja ujian sana sini, mobil rusak, kacanya pecah, spionnya dicuri, ya rumah saya dirampok gitu. Padahal dapatnya banyak dulu penghasilannya. Jangan-jangan itu yang orang bilang bahwa harta saya itu nggak berkah, ya. Nah, jadi kita harus sangat memperhatikan itu ya, sahabat-sahabat semua. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau supaya kita tahu bahwa harta ini berkah atau tidak. Yang pertama, dari harta yang kita nanti dapat, hidup kita akan terasa lebih bermanfaat nggak? Bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang lain, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita. Kedua, hidup kita jadinya lebih tenang nggak gara-gara dapat harta itu? Jangan-jangan kita malah jadi nggak tenang. Kenapa? Karena ternyata harta itu kita dapat apa dengan ngebohongin orang, ngeculasin orang, ya. Kita nggak amanah. Yang ketiga apa? Membuat kita akan lebih dekat nggak dengan Allah.
Ya, nah kalau bicara tadi untuk mencari harta, saya yakin semua keyakinan menganjurkan kita memang untuk bekerja, apalagi di agama Islam. Ya, bekerja itu disebutnya apa, Pak? Ibadah. Dan kita nggak boleh meminta-minta sama orang, tangan di bawah nggak boleh. Hanya 3 golongan yang boleh. Pertama, orang miskin yang kelaparan, orang yang bangkrut, usahanya, dagangnya, atau orang yang punya utang darah, dia harus bayar denda, tapi keluarganya nggak mampu. Ya, pokoknya asalkan segala sesuatu halal, legal, nggak menyalahi hukum, udah jual aja. Ya, sekarang saatnya kayak istri saya bilang apa? Survive, bertahan. Jangan karena gengsi, terus nggak mau kerja, nggak mau usaha. Sekarang hari-hari kayak begini, susah cari kerjaan. Jadi mindset kita itu harus diubah. Dari yang tadinya berfokusnya mau cari kerjaan, tapi sekarang adalah apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu. Dan nggak harus berfokus untuk, saya harus bikin apa ya? Saya harus belajar masak nggak ya? Saya harus belajar ngejahit nggak ya? Kapan lagi? Gila, ini waktu udah di ujung tanduk nih. Kita udah nggak bisa lagi belajar saat ini. Belajar mungkin dulu. Sekarang saatnya tinggal kita jualan. Jadi apa? Mungkin kita bisa cari ada teman kita yang jago masak, teman kita udah punya produk apa, produknya teruji dan lain sebagainya. Itu yang kita jual. Kita fokusnya ke jualannya aja, distribusinya aja, ya. Dan yakin apapun kesulitan yang kita hadapi itu pasti akan ada kemudahan, ya. Itu kan ada juga tuh ya di surat Al-Insyirah ya, fa inamal usri yusra, inamal usri yusra, ya. Nah, jadi kalau kita bicara harta, tadi ada kaitannya juga dengan yang namanya rezeki. Ada 3, rezeki yang dijamin, rezeki yang dibagikan, rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Ya, nah ini kalau saya sama istri selalu berusaha. Sekarang ada 3, saya ambil aja intisarinya. Apa yang membuat kami ngerasa kok jauh lebih baik sejak kami berfokus untuk mencari penghasilannya dari rumah. Ya, yang pertama ciri-cirinya gini. Pertama, usaha kita, apapun nanti teman-teman ini ya, harus menghasilkan. Iyalah, kalau nggak menghasilkan ngapain kita kerjain. Yang kedua, apa yang kita usahakan harus bermanfaat. Tadi saya sudah sempat singgung. Yang ketiga, usaha yang kita jalankan dari rumah harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau ada ketemu hal yang seperti itu, jaga baik-baik. Pegang erat-erat, jalanin aja. Masalah hasil besar kecilnya itu nanti biar Allah yang akan berikan jalan. Yang penting kita tawakal aja. Ya. Kita singkat jadi MBA. MBA, menghasilkan bermanfaat Allah. Ya. Terus ini tips dari saya untuk usaha dari rumah. Ya, saya ini artinya nggak mau jualan apa-apa. Saya kepengen teman-teman punya mindset yang lebih lurus aja. Yang pertama, saran dari saya, udah nggak usah berpikir untuk saya kepengen ngebuat apa, bukan membuat, bukan meng-create, bukan memproduksi. Ya, ini saatnya kita survive, bertahan. Cari aja produk yang udah teruji, ya, produk yang udah sukses di pasaran, produk yang kalau bisa orang itu sering untuk akan order berulang-ulang. Ya, kalau bisa produknya juga kecil. Kenapa? Supaya artinya kalau kita simpan di rumah, simpan di gudang, kita bisa nyimpannya jumlahnya banyak. Sama kalau bisa ringan. Jadi kalau kita mau kirim kemana-mana, mau sampai ke Papua sekalipun, yang dari Jakarta, dari Sumatera, dari Aceh, juga gampang, ya, dan hemat. Contoh seperti itu. Terus juga ya namanya usaha ya, kalau bisa marginnya, keuntungannya juga lumayan lah. Untungan lumayan itu berapa sih? Ya yang di atas 10% lah. Kalau misalnya punya usaha yang harga produknya 100.000, kalau bisa untungnya di atas 10.000 lah, ya. Kalau nggak kan capek aja, ya. Belum capek ngetik, belum capek misalnya bikin akun Instagram yang cakep, belum harus modal bikin handphone, beli handphone segala macam. Terus kemudian kalau bisa usaha tersebut kita juga jangan sendirian, tapi kita juga melibatkan orang-orang terdekat kita, tetangga kita, pertemanan, bangun komunitas dan yang punya frekuensi dan visi misi yang sama. Insya Allah orang-orang yang soleh kalau udah dapat itu kita jaga baik-baik. Dan yang terakhir, kalau bisa misalnya untuk lebih menghemat kita, promosi marketingnya udah ada yang ngelakuin. Misalnya produk tersebut udah pernah dipakai sama artis, sudah pernah di-endorse, contoh seperti itu. Kita udah lebih gampang untuk bisa membantu memasarkan. Jadi kalau kita bikin usaha sendiri, mau bikin rumah makan apa, waduh, mau misalnya bayar ada artis datang makan di situ, bayar berapa ya? Atau misalnya mau kita kasih dia honor, mau dihargain berapa ya? Contoh, kita repot kayak begitu. So, itu adalah beberapa hal. Nah, yang saya kepengen sampaikan lagi, saya lagi teringat ada dongkrak mobil. Ya, filosofi dongkrak mobil apa? Dengan barang yang kecil, tapi dia bisa mengangkat mobil yang beratnya bertonton. Sama juga dengan bisnis seperti itu, ya teman-teman semua. Ya, kita bisnis juga harus pakai dongkrak. Gimana caranya? Misalnya gini, tadi kita menjual sebuah produk, kalau kita jualan sendiri, itu cuma bisa 5 biji atau 10 biji. Ya kan? Tapi gimana kita bisa menjualnya 100, 500? Ya kita harus pakai dongkrak, bukan dongkrak yang beneran ya, tapi maksudnya dongkrak itu istilah. Kita bisa membangun kemitraan.
kita bisa memotivasi orang-orang lain untuk membantu kita. Contoh, kalau saya sama istri saja sendiri, saya jualan 10, istri saya jualan 10, kita cuma jual 20. Tapi kalau ada 10 orang kayak saya, ada 10 orang lagi kayak istri saya, masing-masing bisa jual 10, 10, 10, udah jadi 100. Dari istri saya 10, dia bisa jual 10 juga, udah jadi 200. Contoh seperti itu. Ya, tugas kita nanti apa? Kita adalah mementoring mereka, kita ngajarin mereka, kasih motivasi, kasih arahan, contoh seperti itu, ya. Dan kita sebagai pengusaha harus berusaha menjadi problem solver, menjadi solusi buat mitra-mitra kita, buat orang-orang yang kepengen kita bantu juga kehidupannya. Jadi fokusnya adalah apa yang saya bisa lakukan buat kehidupan orang lain. Insya Allah nanti Allah akan tolong kita dengan jenis usaha yang nanti akan memberikan keberkahan buat kehidupan kita. Ya, terus kemudian ya kita misalnya gini, aduh Mas Adrian apa ya usaha ya, soalnya gini loh, saya punya pertemanan kan orangnya ya nggak kayak Mas Adrian, misalnya orangnya elit-elit, orang-orang kaya semua gitu, orang saya teman-temannya tuh rata-rata orang miskin. Lah kan ingat gak dulu pernah dikasih tahu, kita pernah diajarin, kalau berteman jangan pilih-pilih, kan begitu, ya kan? Lah kamu yang malah pilih-pilih, kalau saya semua saya berteman, ya kan? Kalau kamu pilih-pilihnya cuma teman-teman yang susah, ya wajar kalau kadang-kadang hidup kita susah. Berteman juga lah sama orang-orang yang lebih sukses dari kita, orang-orang yang lebih sejahtera dengan kita. Supaya apa? Kita punya pola pikir layaknya orang sukses, orang-orang yang lebih sejahtera. Ya, contoh seperti itu. Terus kemudian apalagi ya yang saya kemudian bisa ini, ada yang misalkan ragu, aduh kalau kita mau jadi pengusaha entah dari luar atau dari rumah, kan kita harus bisa pintar ngomong ya, tapi saya nggak bakat nih untuk was-pesos kayak istri Mas Adrian atau kayak Mas Adrian seperti itu. Nggak usah takut. Kenapa? Yang penting cukup punya dua hal. Pertama, punya kemauan yang kuat. Yang kedua apa? Take action. Kebanyakan orang cuma ngomong doang. Kebanyakan ngomong doang maksudnya apa? Saya kepengen sukses. Tapi apa yang kamu lakukan? Nggak ada. Cuma pengen aja. Nggak akan kemana-mana. Ya, kalau kita punya kekurangan, sadari, evaluasi, dan tutup kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Misalnya kayak saya melibatkan pasangan saya. Saya punya kelemahan apa ditutupi sama istri saya. Istri saya punya kelemahan apa, saya yang menutupi dia. Ya kan, contoh seperti itu. Supaya kita bisa membangun sebuah tim yang kuat, yang solid. Nanti juga, Mas saya belum berpasangan. Ya nggak apa-apa. Kalau belum berpasangan, cari mitra-mitra yang bisa menutupi kekurangan kita. Mas Adrian saya pengen usaha, tapi saya nggak punya modal. Ya, saya harus cari partner kan, kata Mas Adrian harus cari mitra kan. Iya, ya cari mitra yang punya modal. Kita udah nggak punya modal, cari lagi mitra yang nggak punya modal. Ya ampun, ya, jadi sama-sama susah ya gitu ya. Ingat, nggak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita melibatkan pasangan, insya Allah ya kehidupan kita akan terasa jauh lebih sempurna. Sedikit kalau yang kita bisa lakukan sendirian, tapi akan banyak hal yang kita akan bisa lakukan kalau kita bersama-sama. So, ini juga beruntung nih buat teman-teman yang sudah berpasangan, yang berkeluarga. Dulu saya nggak seperti ini, ya teman-teman. Saya dulu kadang-kadang selalu lebih ke egois, kerja sendiri, bahwa suaminya adalah sumber pencari nafkah. Karena apa? Kita kepengen diakui, kepengen dihargai, bahwa saya adalah seorang laki-laki, tugasnya seperti itu, keluar dari rumah. Apa kata dunia? Kalau saya cuma di rumah, nah ini bukan masalah di luar rumah, dalam rumah. Masalahnya memberikan nafkah, kan seperti itu. Nah, kalau bisa memberikan nafkah dari rumah, tetap bisa berduaan sama istri, ya kan, tetap bisa menghasilkan, anak tetap bisa sekolah, kita bisa tetap menjalankan kewajiban kepada Allah, apa nggak lebih nikmat yang dasar seperti itu? Ya, semoga apa yang tadi saya sampaikan dari istri saya memberikan semangat, motivasi, sekaligus juga informasi, dan tentunya inspirasi buat kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang, nanti kalau ada waktu kita akan ngobrol-ngobrol dalam sesi tanya-jawab, tapi waktu dan tempat saya akan kembalikan dulu ke Coach Wendy. Ya, mungkin nanti setelah ini akan ada teman saya, sahabat saya, Ibu Santosa dan juga istrinya Astrid Suhaimi. Silakan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, itu tadi pemaparan dari Mas Rian bersama partnernya ya, sama dengan couple-nya Mbak Desi. Insyaallah kita akan langsung bertemu dengan Mas Ipo Santosa. Mas Ipo, ready ya? Siap. Alhamdulillah ya, ini langsung kita sambut Mas Ipo Santosa dan juga Mbak Astrid Suhaimi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu Mas Adrian kayaknya seger banget ya habis olahraga ya. Habis golek.
Dia lagi kecanduan olahraga baru nih kayaknya nih. Aduh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berkat doanya dari Ibu, jadi akhirnya berani menjalankan olahraga yang sebelumnya saya nggak berani karena saya pikir hanya orang-orang elit aja yang bisa melakukan olahraga seperti itu. Tapi saya membuktikan kepada masyarakat bukan untuk karena elitan ya, tapi dengan apa yang kita lakukan selama ini dari rumah, ternyata kita juga mampu kok untuk disandingkan dengan orang-orang yang katakanlah level-level elit, pejabat-pejabat aja yang hanya bisa gitu. Padahal pekerjaan kita adalah bekerja dari rumah, menghasilkan dari rumah. Silakan, Coach Ivo. Ya, jadi sebenarnya Mas Adrian itu menantang dirinya sendiri ya. Jadi bisa mencoba sesuatu yang baru, bisa menguasai sesuatu yang baru. Ya, jadi nggak ada alasan ya bagi kita untuk tidak mencoba sesuatu yang baru. Selagi itu memang bermanfaat, selagi itu memang legal, halal ya. Oke, saya mau sapa teman-teman semua. Kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempolnya boleh? Oke, tangan kiri, tangan kanan, jempol kiri, jempol kanan boleh? Ya, jempol tangan ya, jangan jempol kaki ya, please. Saya hari ini bersama istri ya, alhamdulillah ini pertama kali ya kita bikin seminar dengan konsep seperti ini ya, dan sangat istimewa karena hari ini istri saya ulang tahun, guys. Jadi mohon doa buat istri dan tentunya juga buat saya, buat Mas Adrian ya, buat Mbak Desi, buat Coach Wendy ya, bersama istri juga. Mudah-mudahan rumah tangga kita ya dan teman-teman semua sakinah ya, tentram, bahagia, langgeng ya, dan paling penting dipertemukan kembali di surga. Amin gitu ya. Amin. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kita lagi jalan sama-sama ya dengan keluarga, dengan pasangan ke Jogja gitu. Tahu-tahu misalnya istri ketinggalan, ya anak ketinggalan, itu pasti nggak enak, ya pasti nggak enak, ya. Apalagi ketinggalannya lama banget gitu, oh pasti nggak enak. Nah, apalagi nanti di sana kan di surga kan, di sana ini bukan transit lagi sudah, itu udah tujuan terakhir sudah gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang kita happy bersama ya, kita juga pengen nanti di sana happy bersama insya Allah ya. Bahkan Nabi Adam itu ya tidak sempurna kebahagiaannya ya, tidak sempurna kebahagiaannya sampailah dia dipertemukan dengan jodohnya. Wah, baru dia sempurna bahagianya. Oke, saya akan bahas beberapa strategi untuk menghasilkan uang ya, menghasilkan rupiah dari rumah. Insya Allah ini sangat-sangat praktis ya. Saya rancang ini sangat-sangat praktis. Teman-teman bisa menerapkannya. Insya Allah yang uang terbatas juga bisa ya. Yang apa-apa terbatas, insya Allah pasti bisa juga ya. Boleh, Mas Wendy ditayangkan di slide pertama ya. Yang berikutnya boleh. Nah, ini menarik nih ya. Nanti saya mau sambil jalan diskusi sama Mas Adrian juga. Ini income tambahan ya, income tambahan buat teman-teman ya. Terserah mau pakai yang mana. Double job boleh ya. Contohnya gini, kita kerja ya dari pagi sampai sore gitu ya. Terus malam kita ngejob lagi di mana? Silahkan ya. Atau Sabtu Minggu ngejob di mana? Silahkan ya. Kalau saya pribadi nggak rekomen ya. Saya pribadi nggak rekomen gitu. Terus ada lagi menjual skill misalnya. Ya, teman-teman misalnya bisa web design, bisa desain gambar, bisa menjahit, ya, bisa memasak. Nah, jual skillnya, silahkan. Atau menjual rutinitas. Nah, ini menarik, ya, terutama buat ibu-ibu, kaum hawa, gitu. Misalnya nih, ya, kita sekalian masak. Kenapa nggak sekalian, ya, kita bikin juga masakan untuk dijual, gitu. Kita mencuci. Kenapa kita nggak sekalian, ya, menjual jasa laundry, gitu. Ya, termasuk juga menjahit dan seterusnya. Atau yang keempat, bisnis online. Nah, ini saya sangat rekomen ya karena bisa dilakukan dari rumah. Ya, karena simple banget ya, modalnya WiFi, WiFi. Ya, ini bukan WiFi biasa ya, tapi WiFi ya. W-nya adalah WhatsApp, I-nya adalah Instagram, ya, F-nya adalah Facebook, I-nya yang terakhir adalah internet, WiFi. Ah, ini semua orang bisa praktek, langsung menghasilkan. Ya. Bukan wifi. Wifi itu yang utama. Oh, iya. Nah, yang kelima adalah menemukan harta karun. Nah, ini kalau ketemu silahkan. Tapi kalau rasa-rasa yang susah, jangan dipikirkan. Ya. Ini bercanda aja yang kelima. Ya, kita buka slide yang berikutnya. Nah, saya dan istri, ya, itu kita memilih berbisnis dari rumah. Ya, berbisnis dari rumah, ya, menghasilkan rupiah dari rumah. Bahasa saya nyetak rupiah dari rumah, gitu. Ya. Nanti saya mau tanya-tanya juga sama Mas Adrian, gitu ya. Nah, ini, ya, saya dapat pengalaman yang luar biasa, ya, itu dari pembatik ya, pembatik di Kota Batang ya, yang diajarkan oleh syekh mereka, guru mereka, kiai mereka ya, 100 tahun yang lalu lebih ya. Batang ya, di Kota Batang itu sekitar 1 jam dari Pekalongan ya.
Jadi kiai mereka ya mengajarkan mereka para santri ini, santri wanita untuk membatik. Ya. Kenapa membatik? Pertama, menghasilkan rupiah, tetap di rumah, ya. Ini adalah kemuliaan bagi wanita, ya, menghasilkan rupiah, tetap di rumah, ya. Dan membatik itu apa? Melatih kesabaran. Karena sabar ini adalah memang kuncinya ya ke surga gitu. Dan wanita ya itu apa-apa selalu kena dampaknya kalau terjadi sesuatu. Ya misalnya ya suami di PHK ya ujung-ujungnya istri yang sengsara. Ya suami yang keras ya main tangan misalnya. Ya istri yang kena. Suami nggak ngerti agama ya istri juga yang kena. Makanya stok sabar bagi wanita mesti banyak. Ya tapi bukan sembarang sabar tapi apa? Sabarnya demi jannah. Di rumah menghasilkan rupiah, sabar demi jannah. Itu konsep mereka. Wah, ini bagus banget menurut saya. Ya, itu dari Kiai Rifai ya. Beliau adalah pahlawan Indonesia ya, termasuk yang melawan Belanda sampai akhirnya Belanda mengusir dia, dibuang ya sampai ke Manado gitu ya. Nah, itu saya belajar ya dari santri-santrinya generasi kesekian gitu. Nah, sekarang kita tidak harus membatik. Caranya apa? Ya ini dia, optimasi ya. Ini mohon maaf ada ejaan salah satu huruf ya. Optimasi WiFi ya. Wifi itu udah jelas di samping kita, ya kan, di samping kita. Ya WiFi di sini adalah singkatan, saya ulang ya, WhatsApp, Instagram, Facebook, internet, gitu. Nah, guru kita ya, almarhum Ustadz Arifin Ilham selalu mengingatkan kita untuk zikir, ya. Ada namanya zikir lisan, ya, agar usaha kita, bisnis kita lebih berkah dan juga mengundang rezeki. Ya, saya menyebut itu sebagai ziz lisan, zikir, istighfar, sholawat. Tapi ada juga yang namanya ziz tindakan. Apa itu? Zakat, infak, sedekah. Nah, kalau kita bungkus ya bisnis kita dengan ini, kita taburi bisnis kita dengan ini, insya Allah lebih berkah. Ya, tadi Mas Adrian bolak-balik cerita ya bahwa yang penting itu adalah berkahnya. Kalau berkah, insya Allah pasti cukup. Ya, kalau berkah, insya Allah pasti cukup. Kalau nggak berkah, walaupun angkanya gede, nggak cukup-cukup. Dan uang itu kayaknya tuh mudah datang, mudah pergi gitu. Nah, kalau berkah tuh dia nempel dia, ya nempel rasanya gitu. Ya. Kita lanjut slide yang berikutnya. Ya, jadi bagi kita berkah itu harga mati. Saya ngasih singkatan ya berkah itu berkah ya, berhasil karena Allah gitu ya. Kita lihat ya slide berikutnya. Nah, ini ya tips praktis ya untuk mulai usaha. Saya dan istri, jadi kita berbagi tugas. Memang istri saya mungkin nggak kelihatan di depan ya, tapi kalau nggak ada istri ya nggak jalan semuanya gitu. Ya. Apa itu bisnis? Kalau misalnya Mas Adrian tadi, Mbak Desi tadi sudah nyinggung soal couplepreneur ya, sebenarnya Rasulullah sudah ngasih contoh ya, 14 abad yang lalu. Jadi couplepreneur sejati siapa? Ya Rasulullah, Nabi Muhammad dan istri Khadijah gitu. Dan ternyata memulai bisnis ya saat ini lebih gampang. Pertama tadi kita udah bilang ya WiFi ya, dan bisnis bukan dimulai dari ruko. Ya nggak harus punya ruko. Kalau teman-teman punya ya silakan, alhamdulillah. Punya toko, alhamdulillah. Punya kios, alhamdulillah. Tapi nggak harus. Bukan dimulai dari mesin. Harus punya mesin ini, mesin itu ya. Akhirnya buka bengkel nggak harus. Kalau punya silakan, nggak apa-apa. Bukan juga harus apa ya SDM, rekrut karyawan ya, ada staffnya, ada supervisornya, manajernya. Nggak harus. Boleh tapi nggak harus. Bisnis dimulai dari apa? Dari nama baik, niat baik, dan penawaran. Cuma itu. Kita niat baik. Kenapa niat baik? Ya, aku pengen menafkahi keluarga. Niat baik. Ya, Allah sudah kasih potensi ke aku. Ya sudah, kita manfaatkan potensi itu. Niat baik. Terus apa lagi? Nama baik. Kenapa? Ya, kalau nggak ada nama baik, orang nggak mau transfer ke kita. Ya, kalau kita ada trust, ya orang trust sama kita, orang transfer. No trust, no transfer. We trust, we transfer. Ya. Kemudian apa? Penawaran. Ini kata kunci. Jadi mohon maaf ya, ini kadang-kadang orang pinter ya, gelarnya tinggi, S1, S2, tamat dari kampus favorit gitu ya, atau juga mungkin masuk di perusahaan-perusahaan besar, ya, atau mungkin rankingnya luar biasa, IPK luar biasa, nggak ngerti hal sesederhana ini. Ya, jadi bisnis itu langsung berpikirnya rumit, ribet gitu. Enggak. Bisnis dimulai dari apa? Penawaran. Nama baik kita sudah bangun, insya Allah. Niat baik kita sudah punya. Terus apa lagi? Penawaran. Nah, kalau kita lakukan penawaran, insya Allah jualan. Gitu. Penawaran zaman sekarang lebih mudah. Pakai apa? Pakai WiFi tadi. WhatsApp, internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan internet. Simple banget. Ya. Kalau mau tambah lagi, ini terakhir boleh juga. IPO. Ya. Nah, nggak apa-apa, boleh juga. Oke, kita kembali ke slide yang berikutnya tadi ya. Nah, jadi zaman sekarang ya teman-teman itu bisa menghasilkan uang lebih mudah lagi insya Allah ya.
Kita buka slide berikutnya. Jadi bisnis bukan dimulai dari ruko ya dan semuanya bukan ya. Nah, setiap kali kita menawarkan itu memang ya mohon maaf ya capek. Ya. Menurut saya itu adalah proses dari menanam. Ya, proses dari apa? Boleh diucapkan? Gerakan mulutnya, saya bisa baca gerakan mulut sekarang, udah terlatih ya. 7 bulan pandemi, Zoom terus, saya udah bisa baca gerakan mulut gitu ya. Nah, dari yang disebut namanya menanam, ya kita coba-coba ya menawarkan ya ikut seminar, ikut Zoom seminar, Zoom training ya, itu proses dari menanam. Insya Allah pasti berbuah. Ya. Dan kita punya bekal ya, benih tanaman yang kuat. Apa itu? Niat baik, nama baik. Terus apalagi? Nah, dibungkus tadi tuh ZIS, amal soleh. Ya, ada sedekahnya, ada zikirnya, ada istighfarnya, ya kan? Nah, itu bagian dari menanam semuanya. Insya Allah pasti berbuah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kita kena hujan aja, dikasih apa? Doa makbul. Kita lagi safar perjalanan, ya, misal kita jalan ke Bogor, ke Bandung, hitungannya safar, dikasih lagi apa? Doa makbul, dosa gugur. Ya, kita lagi sakit, dosa gugur. Ya, kita lagi yang wanita ya, misalnya menyusui, melahirkan, dosa juga gugur. Doa makbul. Pokoknya kita capek dikit aja, susah dikit aja, Allah langsung ganti. Nah ini sama nih, belajar ini kadang-kadang capek. Coba-coba itu capek. Ya jujur aja kita ngomong, emang capek kok, saya bilang nggak capek. Menawarkan, terus ditolak, itu capek. Ya, tapi insya Allah ya, niatnya kalau benar, itu bagian dari menanam semuanya. Ya. Dan kenapa aku bisnis? Ya, Nabi bisnis kok. Isu Nabi bisnis kok. Kakek Nabi ya, itu generasi 5 ke atas ya. Mohon maaf saya lupa namanya ya, tapi ini 5 di atas Nabi gitu ya. Jadi Nabi, ayah Nabi, kakek Nabi sampai yang kelima ini. Nah, itu dulu sudah membuat ya semacam rumah pengusaha. Jadi kayak Kadin gitu loh. Kayak Kadin, kayak Hipmi ya, itu bikin di Mekah. Tempat ngumpulnya para pengusaha. Ayah Nabi pengusaha. Meninggal ya bukan lagi jalan-jalan, bukan karena wisata, bukan. Meninggal dalam perjalanan bisnis, dagang, usaha. Ya. Bukan jalan-jalan, bukan wisata, bukan. Ya. Terus Nabi ya dagang kan, ikut pamannya sejak usia 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Ya. Nah, Nabi pun ketahuan ya kenabiannya, ya waktu itu seorang pendeta melihat dia ya, itu ketika ya dalam perjalanan dagang, bukan wisata, ya bukan pleasure-pleasure, bukan. Gitu. Dagang semua. Kemudian usia 17 tahun beliau dagang sendiri, nggak ikut pamannya lagi. Usia 25 tahun ya, itu merger sama Khadijah, salah satu wanita terkaya di Mekah. Sekian persen harta di Mekah itu adalah miliknya Khadijah. Ya. Jadi bayangkan kakeknya Nabi, ayahnya Nabi, Nabi sendiri, istri Nabi, pengusaha semua. Mertua Nabi, pengusaha juga. Abu Bakar namanya. Menantu Nabi, ya, menantu Nabi itu ada beberapa. Salah satunya Ali yang terkenal, ya, tapi jangan salah, Utsman juga menantu Nabi. Ya, 2 anak Nabi dinikahin sama Utsman. Yang pertama, ya, kemudian meninggal, terus lagi menikah sama yang ini. Ya, Utsman juga menantu Nabi, pengusaha. Ya, jadi dari kakek, ya, paman, ayah, dirinya, istrinya, mertua, menantu, pengusaha semua. Jadi ekosistem pengusaha yang luar biasa. Jadi nggak usah minta kalimat motivasi dari saya, dari Mas Adrian. Saya pengen jadi pengusaha Mas Ipo, gimana kalimat motivasinya? Lihat aja tuh contoh udah banyak. Ya. Udah banyak contohnya. Apalagi coba. Nah, kita lihat lagi ya 4 khalifah, ya 4 khalifah, 3 pengusaha. Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Kita cek juga sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga, itu 8 adalah pengusaha. Ya. Kemudian berkembang ya 4 mazhab yang besar. Mazhab paling besar adalah Hanafi. Ya, Abu Hanifah. Imam Hanafi adalah pengusaha, sangat kaya, pengusaha sutra ya dan minyak wangi. Terus Islam menyebar ke seluruh Nusantara ya, Indonesia, Malaysia dan sekitarnya, ya. Siapa yang menyebarin? Pengusaha juga. Ya, pengusaha juga. Ya, ada teori Jawa Timur, ada teori Baros ya, Sumatera Utara, ada lagi teori Aceh. Macam-macam teori tapi poinnya sama, pengusaha semua. Ya. Terus Wali Songo, wali yang pertama siapa? Maulana Maghribi. Apa profesinya? Pengusaha besar. Pendiri Muhammadiyah, pengusaha. Pendiri NU, pengusaha. Ya. Kemudian ada sebuah organisasi ya yang besarnya ya kemuliaannya, pengaruhnya sama seperti Budi Utomo. Apa itu? Serikat Dagang Islam. Dari nama udah ketahuan, nggak usah saya jelasin. Jadi dari Nabi sampai itu ya ke Indonesia pengusaha semua. Dari tanah suci sampai tanah air, pengusaha semua. Terus kita masih nanya, Mas Ipo, gimana cara mau jadi pengusaha? Apa motivasinya? Lah ini cerita apa coba? Ya. Nah, jadi
kita ya insya Allah sudah ranah yang tepat, ya untuk mulai usaha gitu. Dan usaha dimulai dari apa? Nama baik tadi. Nama baik, niat baik ya. Nabi itu namanya sangat terjaga. Sampai digelari apa? Al-Amin. Muhammad yang mana? Itu Muhammad yang terpercaya. Orang yang mana? Itu tuh, yang Al-Amin itu. Ya. Bisa dipercaya, jujur, dan barang di tangan dia itu laku. Nah, jadi Al-Amin itu ya, artinya kan kalau bahasa Inggrisnya Mr. Credible. Bukan semata-mata jujur. Tapi ya barang di tangan tuh laku gitu. Ada orang jujur nggak, tapi nggak bisa jualan. Ya, atau barang terjual, uangnya hilang. Nggak ketahuan uangnya mana gitu. Nah, kita pengen itu jujur, tapi juga bisa diandalkan. Nah, itu namanya kredibel. Ya. Nah, Nabi Muhammad gelarnya saat itu adalah Al-Amin. Ya, Muhammad yang mana? Al-Amin. Oh, langsung orang tahu satu Mekah. Ya, sampai di telinganya Khadijah. Akhirnya Khadijah ngetes ya sama beliau bisnis gitu ya. Barang dagangan dibawa ya melalui asistennya. Laku dan jujur, santun banget orangnya. Kalau makan juga bareng sama yang lain, janjian sama orang on time ya. Terus kalau orangnya telat ditungguin sama dia, selalu senyum ya. Kalau dia makan selalu ngajak orang sekitarnya ya. Akhirnya mereka menikah. Khadijah dan Nabi kita. Ya, kembali slide yang tadi. Nah, ini kita mau tunjukkan ya poin-poinnya ya. Poin-poinnya agar teman-teman bisa mendapat solusi insya Allah. Ya. Bisa mendapat solusi praktis ya. Tadi saya bilang soal menanam ya, soal menanam insya Allah pasti berbuah. Berbuahnya apa? Balik ke layar yang tadi boleh. Berbuahnya apa? Insya Allah kita yang berkah itu ya, yang berkah itu insya Allah dapat satu hal, ya tabungan kebaikan juga dapat. Tapi hal-hal yang sifatnya dunia pun kita dapat, ilmu dapat, relasi dapat, profit dapat. Jadi sabar aja jadi pengusaha. Kemarin tuh saya agak gemes ya sama salah satu orang mitra, ya cerita gitu. Dia cerita, saya kerja, kemudian resign, kemudian mulai usaha ya bermitra sama Masipo. Oke. Terus apa masalahnya? Saya baru bisnis nih sama Masipo 2 bulan. Oke. Terus ya uang saya belum seberapa sekarang. Oke, saya bilang. Ya udah itu aja dia bilang. Ya udah. Saya bilang gini, berapa lama kerja? Lebih dari 10 tahun. Oke, lebih dari 10 tahun. Sekarang baru 2 bulan berbisnis sama saya. Ya, berapa kira-kira uangnya dibandingkan gajinya? Sekitar 20% katanya. Coba Mas bayangkan ya, 2 bulan kerja ya. Mas ya profitnya itu 20% dari gaji terakhir Mas. Sementara Mas dulu kerja 10 tahun. Berarti dengan logika yang sama, setahun nanti ya kan dia 2 bulan ya dapat untung sekitar 20% dari gaji terakhirnya. Kalau 4 bulan berarti 40% kan? Berarti kalau 5 bulan itu udah sama kayak gajinya. Ya. Kalau 10 bulan ya, kalau 10 bulan gitu. Ya kan dia per 2 bulan gitu ya. Kalau 10 bulan anggaplah setahun. Setahun bisnis dan nanti ya insya Allah sudah sama dengan gajinya. Sementara gaji ini dicapai selama 17 tahun. Rugi apa, ngeluh apa saya bilang gitu. Dan namanya pengusaha mesti sabar emang. Ya. Setiap kali kita belajar, setiap kali kita menawarkan, setiap kali kita coba-coba, itu bagian dari menanam. Insya Allah pasti berbuah. Buahnya apa? Dapat ilmu, dapat relasi, dapat profit juga. Kalau kita ngomong akhirat, keberkahan dapat. Tabungan kebaikan juga akan kita dapatkan gitu. Ya. Jadi langsung 2 bulan aja langsung profit. Iya, 2 bulan langsung profit. Ya, itu Mas Ardian punya cerita juga bagaimana bisnis itu nggak langsung jalan. Ya, maksudnya ya jalan-jalan, tapi profitnya itu masih nunda juga. Saya juga ngalami di TK itu ya, bikin taman kanak-kanak itu untungnya 2 tahun kemudian gitu. Ya. Nih ini 2 bulan langsung untung ya apa namanya kan? Ya itu sebenarnya patut disyukuri gitu. Ya, kita buka slide berikutnya. Nah, ini ya teknis ya, sangat-sangat praktis buat teman-teman. Apa itu Mamamu Memo? Woi, ini adalah produk in pandemic yang saya tawarkan buat teman-teman. Terserah bisnisnya apa, terserah produknya apa. Cirinya ya ini, Mamamu Memo. Gitu. Ma-nya apa? Harus manfaat, syarat manfaat. Jangan sampai kita jual makanan. Contoh ya. Makanan yang kita jual bikin orang apa? Kolesterol, asam urat, diabetes, obesitas. Waduh, apa nggak merasa bersalah itu? Harus manfaat, bukan sekedar halal. Ya halal mah udah standar bagi kita. Ya. Bahkan teman-teman yang Nasrani sekalipun itu misalnya bikin kuliner ya, kayak teman saya buka ayam penyet gitu ya, dia langsung urus tuh sertifikat halal. Mereka pun udah paham soal halal gitu, ya kan? Jadi pastilah barang itu halal, itu udah standar lah. Tapi bukan sekedar halal, harus apa? Manfaat, ya toyib gitu, Mas Adil bilang, ya. Jadi jangan sampai makanan yang kita jual itu bikin orang apa? Ya kolesterol, asam urat. Kita nanti akan ditanya nih, akan dihisap ini. Itu satu. Yang jual pakaian juga atau jual yang lain, jangan sampai bikin customer kita ya atau calon customer kita jadinya apa? Hedonis atau apa? Konsumtif.
Kita tanggung jawab tuh, karena iklan yang kita pasang, ya orang tertarik, akhirnya apa? Dia beli sesuatu yang dia nggak butuhkan. Apalagi sampai dia nyicil-nyicil, nggak punya uang, memaksakan diri. Kan konyol banget. Saya demi Allah nggak mau bisnis kayak gitu. Demi Allah saya nggak mau. Dulu saya pernah kayak gitu. Ya, sekarang saya nggak mau lagi udah. Bukan sekedar halal. Akan dihisap nanti, saya bilang. Ya, kita bikin orang jadi hedonis, jadi konsumtif. Harusnya dia bayar uang SPP anak. Karena pinter-pinter kita ngiklan, ngomong, copywriting, dia beli baju kita. Ya, bukan dilarang jual baju, boleh jual baju, jual fashion silahkan, kan bagus itu. Ya, tapi jangan bikin orang jadi konsumtif gitu. Gara-gara iklan kita. Ya, saya nih ya kayak ya kita semua pengen profit lah, kita pengen uang lah, kita pengen untung gitu. Ya, tapi saya mikir kan nanti konsumennya kalau beli kira-kira gimana gitu, senyum nggak dia, happy nggak dia, pas dia bawa ke keluarganya atau dikasih ke ayahnya, ke ibunya atau istrinya, jadinya lebih baik nggak gitu. Itu yang selalu saya pikirkan. Termasuk juga teman-teman yang hadir pada hari ini. Teman-teman mengorbankan waktu 2 jam. Ya, jangan sampai saya ngomong sesuatu yang nggak bermanfaat di sini. Atau teman-teman udah tahu semua, ngapain gitu kan. Harus 2 jam ini bawa perubahan. Waktu orang mahal. Ya, waktu orang mahal. Ngomong Sabtu Minggu dia harusnya bersama keluarga, tahu-tahu dihabiskan 2 jam di sini, harus dapat manfaat. Ya, nggak boleh sekedar seru-seru aja, saya nggak mau. Ya, makanya kayak misalnya ya kayak Mas Adrian juga sama ya, makanya kita punya nilai-nilai sama, akhirnya dipertemukan. Mas Adrian juga nggak tertarik tuh, walaupun beliau artis ya, bikin konten-konten di YouTube yang sekedar seru-seru, rame-rame, unfaedah, dia nggak mau. Walaupun yang banyak yang klik ya, gitu-gitu, dia nggak mau. Kita bukan sekedar cari klik, ya, bukan itu tujuan utama kita, bukan ngejar view gitu, tapi manfaat gitu. Ya, ini anak saya berapa hari yang lalu dia happy banget kan, karena dia lihat saya di Instagram, dia pengen punya Instagram, ya sudahlah, ya, tapi saya bilang harus manfaat gitu. Toto followernya banyak, tiap hari ngitung dia. Wih, tambah apa, gitu kan. Lapor ke istri juga, tambah mah. Saya bilang sama dia, nak, yang utama itu, saya jarang panggil nak sih, panggil nama langsung ya, Khadijah, Fatimah, yang utama bukan jumlah follower, ya, tapi jumlah manfaat kita. Nah, postingannya manfaat nggak kira-kira? Gitu. Nanti kalau bermanfaat, insya Allah tambah dengan sendirinya. Nggak tambah pun nggak apa-apa, saya bilang. Saya dibilang kayak gitu sama dia itu. Nah, teman-teman, silahkan ya produknya apa, silahkan ya, tapi pastikan syarat manfaat. Ya, Mamamu Memo. Yang pertama adalah manfaat. Yang kedua adalah margin. Tadi Mas Adrian sudah sampaikan di awal, jangan margin terlalu tipis. Ya, kita ini bukan pengusaha besar. Kalau pengusaha besar, volumenya gede, untung tipis nggak apa-apa, rupiahnya tetap gede juga gitu. Lah kita ini pengusaha yang lagi berproses kan, gitu. Jadi kalau bisa, untungnya itu agak lumayan lah ya, bisa mencukupi hidup kita gitu. Sekali transaksi itu enak gitu loh. Ya, Mamamu Memo ya, Ma-nya manfaat, Ma yang kedua adalah margin, Memo, Me-nya mentor. Mu-nya mutu ya, mutu. Ya, pastikan mutunya sulit disaingi ya. Istilahnya saya itu itkon ya, teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit disaingi. Saya ulang ya, teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit disaingi. Nah, mutunya kayak gitu tuh, sulit disaingi. Kalau nggak apa ya, gampang dibalap sama orang gitu. Ya, mu-nya adalah mutu. Ya, Memo, Me-nya adalah mentor. Ya, ingat ya, Imam Syafi'i punya mentor, Nabi Muhammad punya mentor, yaitu pamannya. Ya, Soekarno punya mentor, yaitu siapa? Hochokro Aminoto. Ya, Hochokro Aminoto yang membesarkan Serikat Dagang Islam. Ya, jadi orang-orang hebat ternyata punya mentor. Imam Syafi'i, siapa yang meragukan coba? Ternyata punya mentor banyak banget. Ya, pernah mentornya itu adalah Imam Malik ya di Madinah. Kemudian pernah juga Muhammad Al-Syabani ya di Kufah. Ya, jadi punya banyak guru gitu. Ya, begitu juga Soekarno. Siapa yang meragukan Soekarno? Ternyata Soekarno pun punya mentor. Ya, yang paling berpengaruh siapa? Hochokro Aminoto. Sekian tahun dia tinggal di rumah Hochokro Aminoto. Sampai akhirnya Hochokro Aminoto mempercayakan ya putrinya menikah bersama Soekarno gitu. Ya. Nah, Mamamu Memo, Me-nya mentor, Mo-nya adalah modal. Ya, karena kita pemula, saya rumuskan juga hal-hal yang sifatnya mohon maaf pemula juga. Jadi usahakan modalnya nggak gede-gede banget gitu loh. Ya. Karena kalau modalnya gede, kita ilmu nggak seberapa, ini kan kayak resiko lah gitu. Nah, kalau bisa modalnya kecil juga, sehingga resikonya lebih ketakar gitu. Ya, kita buka slide yang berikutnya ya. Ini adalah produk ya yang insya Allah bertahan ya ketika pandemik ya. Jadi kita pakai ciri Mamamu Memo, ya gampang diingat. Saya suka tuh bikin sesuatu yang mudah diingat. Ya, kayak tadi ya Wi-Fi ya, Mamamu Memo ya. Jadi orang itu ikut sebentar 1,5 jam ya, dia ingat selamanya insya Allah. Nah, ini ya, mohon maaf ya, saya akan ngomong detail di sini ya. Kalau ternyata menyinggung ya bisnis teman-teman, mohon maaf. Tapi saya semata-mata pengen menghadirkan solusi. Ya, saya dan istri merancang materi ini pengen ya solusi aja udah. Ya, teman-teman habis waktu di sini 2 jam harus dapat solusi. Ya, Bu Tejo aja tahu, ya kan? Hidup itu mesti solutif gitu ya, solutif gitu. Oke. Nah, gini teman-teman, ya teman-teman.
itu usahakan ya kalau memang jasanya itu zoomable ya. Balik lagi layar ke saya, boleh? Nanti teman-teman gak usah khawatir soal gambar-gambar ini, nanti bisa minta sama panitia, sama Mas Wendy ya, sama panitia atau siapa yang mengajak ke seminar ini, nanti gambar-gambarnya akan dikasih semuanya ya. Nah, langsung dikirim ya. Pakai WA dikirim ya, nggak usah pakai Tiki dan JNE gitu ya, langsung dikirim. Pokoknya cepat aja udah ya. Nah, gini, jasa kalau yang sekarang mengharuskan kontak fisik, orang cenderung mengurangi atau menghindari. Contohnya apa? Massage, refleksi, mani-pedi, perawatan wajah, salon, pangkas, ya, bekam, orang cenderung mengurangi atau menghindari. Ya, orang nggak mau bersentuhan fisik, berkurang jauh. Jadi kalau kita ngotot di situ agak repot. Saran saya jasa itu bisa disampaikan via Zoom, istilahnya Zoomable. Contohnya pas seminar, training, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, kelas Zumba, kelas aerobik, ya, kelas yoga. Nah, itu masih bisa jarak jauh. Tapi kalau jasa ini nggak bisa juga dibawa ke Zoom, kan kerimbat nggak bisa jarak jauh, ya kan? Mani-pedi nggak bisa jarak jauh. Gimana caranya? Nah, itu harus beralih ke produk. Ya, beralih ke produk. Contohnya apa? Kayak kita misalnya selama ini salon. Ya sudah, sekarang jual apa? Jual toner. Ya, atau apa? Jual sampo anti kerontokan misalnya. Ya, kita selama ini bisnis bekam. Orang jarang bekam sekarang. Kita sih berani, orang lain nggak berani gitu loh. Kita udah ngomong macam-macam, tetap aja dia nggak berani gitu kan. Nah, daripada kita ngotot jual di situ, mending tawari produk yang lain, tapi pasar yang sama. Selama ini kita bekam, tawari apa? Misalnya ya, habatus sauda, minyak zaitun, ya, dan sejenisnya gitu. Madu juga silakan gitu. Ya, jadi kan pasarnya sama tuh, ya. Atau selama ini kita perawatan wajah gitu. Nah, orang nggak mau datang ke tempat kita. Ya sudah, sekarang kita jualnya produk, mungkin krim, mungkin serum, ya, atau sejenisnya. Dan itu langsung bisa dikirim nasional. Ya, jadi kalau jasa harus bisa zoomable. Kalau tidak bisa zoomable, harus beralih ke barang. Itu saran praktis dari saya. Ya, saya demi Allah ya nggak ada niat untuk menyinggung teman-teman, nggak ada. Saya pengen solusi aja. Jadi mohon maaf kalau ternyata bisnisnya ada yang sama seperti yang saya sebutkan. Ya, oke. Dan gini loh, saya mau sampaikan satu hal ya. Ini penting banget, penting banget. Jangan gengsi untuk berubah. Air Asia itu sebesar apa coba? Itu sekarang jualan kambing. Jualan kambing. Saya awalnya nggak percaya, sampai saya googling loh itu. Ya, saya buka 3 link berita, ternyata benar jualan kambing. Air Asia. Qantas, itu salah satu penerbangan paling aman di dunia. Sekarang jual apa? Jual teh dan biskuit. Nggak gengsi dia. Ya. Thai Airways, ya, maskapai dari Thailand. Jual apa coba? Jual gorengan dan untung sekarang. Sekarang lagi ekspansi besar-besaran, gitu. Jual gorengan dan untung, gitu. Itu maskapai besar semua. David Beckham ganteng, ya. David Beckham terkenal, tajir, ganteng. Sekarang apa? Jual ya ternak, dia lagi ternak lebah madu, gitu. Rolls Royce, mobil paling mewah di dunia, salah satu paling mewah di dunia, harga 10 sampai 15 miliar, ya. Saya rasa tuh 3.000 peserta yang hadir sekarang mungkin nggak punya Rolls Royce itu. Ya, 1.000 di Zoom, ya 2.000 di YouTube, ya itu nggak ada yang punya Rolls Royce menurut saya, ya. Mungkin ada lah, mudah-mudahan ya, amin gitu ya. Tapi yang jelas harganya segitu, dan sekarang Rolls Royce, ya, dia mengurangi produksinya, terus apa? Jualan madu sekarang. Jualan madu, nggak pakai gengsi. Kenapa harus gengsi coba? Ya, kadang-kadang tuh gengsinya itu kebanyakan. Kayak ini aja, ya. kayak banyak aja yang memperhatikan dia. Apa? Nggak ada yang memperhatikan dia. Dia mau bisnis apapun juga orang nggak terlalu pusing kok sebenarnya gitu kan. Jadi kita sibuk dengan gengsi kita sendiri, dengan pemahaman kita sendiri gitu. Ya, oke, kita buka lagi ya. Jadi kalau jasa, usahakan zoomable. Tidak bisa zoomable, harus, nah, berarti harus barang, dan barangnya harus deliverable. Ya, ini contoh. Ini istilah ya, walaupun kita buka kamus nggak ada ya. Istilah ini saya bikin sendiri gitu, biar gampang diingat. Deliverable, artinya apa? Mudah dikirim. Ringan, kecil, hemat ongkir. Ini ya, ini 3 kata ini, 3 frase ini, kayaknya sederhana, tapi nggak sederhana. Ini luar biasa implikasinya. Saya 2 kali diundang sama detik.com dalam waktu 2 minggu, gara-gara kalimat ini, gara-gara frase ini. Ringan, kecil, hemat ongkir. Tahan lama. Teman-teman ya, kalau patuhi hukum ini, insya Allah pasti selamat. Insya Allah pasti selamat saat ini. Tapi kalau barangnya, mohon maaf, kebesaran, ya, atau terlalu berat, ya, sehingga apa? Ongkir berat. Oke? Kena volume. Terus barang juga tidak tahan lama. Sebentar basi, sebentar busuk, atau pecah. Ah, ini repot sudah. Ingat, Indonesia ini luas. Ya, 34 provinsi. Barang kita mungkin dari Jawa Tengah, dikirim ke mana lagi? Mungkin ke Kalimantan. Ya, sampai misalnya di Samarinda. Samarinda kirim lagi ke Bontang. Itu perlu waktu semuanya. Barang kita dari Jogja, dikirim ke Pekanbaru. Pekanbaru kirim lagi mungkin ke
Dumai, mungkin kirim lagi ke kota-kota yang lain. Itu perlu waktu semuanya. Atau barang dari produsen ke distributor besar, distributor menengah, kemudian distributor kecil, kemudian agent, ya, ada lagi reseller, ada lagi dropship. Ini rantainya panjang. Perlu waktu mungkin lebih dari 6 minggu. Jangan sampai barang kita mudah busuk, mudah basi. Jangan. Harus tahan lama. Ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Nah, ini bisa ya, contohnya kayak ini ya, ini bukan bisnis saya ya, ini bisnis orang lain. Saya sebagai pembeli aja ya. Ini contohnya nih. Harga ratusan ribu ya, hemat ongkir. Ya. Ini juga contohnya. Ini bukan bisnis saya ya. Ini saya konsumsi, saya sebagai konsumen gitu. Ya, tapi menurut saya ini berhasil. Ya kayak gini-gini nih. Atau misalnya nih, vitamin. Nih, ini juga. Ya. Harga ratusan ribu, harga jualnya hemat ongkir. 1 bulan tahan, 2 bulan tahan, 3 bulan tahan, 6 bulan nggak laku pun masih tahan. Kadang-kadang reseller tuh nggak jago dia. Barang mengendap di dia. Kasihan kalau ternyata barang itu rusak. Nah, usahakan barang itu tahan lama. Nih contohnya. Ya, dan banyak lagi. Itu bisa terjadi pada skincare atau suplemen atau makanan yang dikeringkan, saran saya. Teman-teman ternyata misalnya bisnisnya kuliner nggak apa-apa. Dibikin kering atau dibikin beku gitu. Sehingga apa? Tahan lama. Ya, jadi bisa dikirim antar kota. Dari Solo bisa dikirim ke Sumatera, bisa dikirim ke Makassar, Manado, ya, Kota Palu, Kendari, bisa semuanya. Tahan lama. Ya. Ini teman-teman ya, kalau langgar 1 poin ini aja itu efeknya kacau balau. Efeknya kacau balau. Terbatas pasti penjualannya. Ya. Kalaupun penjualannya oke, marginnya pasti sering tergerus. Kalaupun marginnya lumayan ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan hukum ini, ikuti hukum ini, itu akan lebih leluasa, saya bilang. Ya. Ada juga yang melanggar ya, dia bilang, oh saya nggak apa-apa kok Mas Ipo gitu. Tapi marginnya itu tergerus sebenarnya, dia nggak sadar aja. Dan kalau dia beralih produk yang lain, dia dapat margin lebih gede. Cuma dia nggak sadar gitu. Ya, kita buka slide berikutnya. Ya, yang tadi nggak apa-apa ya. Jadi saya ulang ya, barang itu usahakan ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ya, terus apa lagi? Nah, ini dia poin ketiga. Ini penting banget ya. Ini Mas Wendy biasa juga sering ngomong nih. Apa itu barang cepat habis? Bukan kita ngakalin barangnya habis, bukan, tapi memang barangnya itu habis dengan sendirinya gitu loh. Ya, istilahnya itu high repetition. Tiap 2 minggu orang beli. Misalnya kuliner, misalnya skincare, misalnya suplemen, ya, misalnya vitamin, ya. Nah, itu memang high repetition dia. Tiap 2 minggu, maksimum 4 minggu. Ya, sehingga kita nggak capek cari pelanggan baru. Ya, nggak capek cari pelanggan baru. Terus apalagi jangan jual sendiri. Ya, maju bersama. Ya, maju bersama. Caranya apa? Mungkin franchise, lisensi, kemitraan, ya, distributor, agen, ya, reseller, dropship, affiliate, silahkan, gitu. Nah, jadi jangan jual sendiri. Kalau kita jual sendiri terbatas, ya. Boleh balik lagi layarnya ke saya. Itu ya, mohon maaf ya. Pengusaha zaman dulu itu kalau kayaknya ya, menuju kayaknya itu lama sekali. Zaman sekarang orang usia 20-an, 30-an udah kaya-kaya. Kenapa? Bisnisnya mainnya apa? Sama-sama, bareng-bareng. Ya. Jadi pakai apa? Franchise, lisensi, distributorship, keagenan, reseller, dropship, affiliate, macam-macam cara. Ya. Nah, jadi langsung cepet gitu loh. Nggak pakai lama. Kalau zaman dulu kan enggak, dia buka usaha. Kemudian apa ya, kalau dia percaya ya, kemudian dia berikan pada istri gitu. Kalau dia nggak percaya, dia keluar sendiri lagi tuh. Ya. Jadi sendiri terus tuh. Nah, ada lagi sama istrinya, ada lagi sama anaknya. Ini kan terbatas. Anaknya mungkin berapa? Cuma 2 atau 3 kan gitu. Atau nunggu anaknya dewasa, kan kelamaan. Ya. Kalau bisa langsung gitu, cepat gitu. Makanya perhatikan ya, kalau saya sih selalu memperhatikan ya, sejak 20 tahun terakhir saya selalu memperhatikan ya, siapa orang-orang terkaya di Indonesia dan di dunia gitu ya, dan siapa orang-orang kaya yang baru. Nah, orang-orang kaya yang baru ini zaman sekarang itu orangnya cenderung lebih muda-muda ketimbang zaman dulu. Ya, itu hebatnya ya, karena apa? Dia mau pakai bersama. Jadi cepat gitu loh. Ya. Nah, yang terakhir, ciri yang kelima adalah kita lihat di slide ya. Yang kelima adalah apa? Tidak harus produksi. Kalau teman-teman punya modal lumayan besar, ya nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau rasa-rasanya modal terbatas, uang terbatas, ya boleh slide-nya dimunculkan. Itu saran saya, ya saran saya kita jangan produksi sendiri. Produksi itu bisa murah karena apa? Karena skala produksinya besar, ya. Contoh nih ya, ada ibu-ibu bikin ya usaha di rumah misalnya ya, dia bikin apa ya, mohon maaf bisa catering lah atau apa gitu ya, atau dia bikin bumbu dapur kering gitu ya. Nah itu kan dia bikin paling banter skala porsinya berapa? 60 porsi kah, 40 porsi kah, atau berapa? Saya udah ngitung itu, saya udah nanya ke mereka. Rata-rata mereka tuh sekitar 40 porsi sehari, 50, 60, maksimum 100 porsi sehari.
yang pemula ini. Jadi terbatas kan, gitu. Dan itu rumahnya kayak kapal pecah sudah. Masak sendiri semua kan, dibantu dengan 1 orang atau 2 orang asisten. Rumah udah kayak kapal pecah, anak nggak keurus, ya, suami apalagi, ya kan? Dan habis waktunya. Katakanlah dia punya waktu sekitar 6 jam, ya. Habis 3 jam untuk produksi, 3 jam untuk marketing. Harusnya apa? 6 jam ini digunakan untuk marketing semuanya. Produksi nggak harus sendiri. Siapa yang sudah jago? Siapa yang murah? Ambil dari dia, selesai. Pakai merek dia boleh, pakai merek kita juga boleh, silakan, nggak apa-apa. Ya, jadi barang itu tidak harus diproduksi sendiri. Dan Masya Allah ya, Rasulullah ngasih contoh ke kita. Nabi Muhammad kasih contoh ke kita. Ya, mungkin ya bagi teman-teman Nasrani ya bisa memaknai Nabi Muhammad ini sebagai tokoh gitu ya. Bagaimana tokoh yang berhasil juga di bisnis gitu. Nabi Muhammad 25 tahun nggak pakai produksi. Ya, beliau apa? Menjualkan dari sini jual ke sini, dari sini jual ke sini gitu. Apakah beliau nggak bisa produksi? Ya pasti bisa, masa nggak bisa? Tapi beliau pengen kasih contoh ke kita. Kamu bisa jadi pengusaha kok, ya. Nggak punya modal nggak apa-apa, ya. Nggak ngerti ilmunya nggak apa-apa, tetap bisa mulai usaha. Caranya apa? Nah, barang dari sini, ya kita jual ke sini. Barang dari sini jual ke sini, udah selesai, ya. Ah, tapi kan kurang keren masih kok. Lah, kurang keren gimana, ya? Ini ya handphone yang lagi dipakai ini iPhone. Kalau yang hari-hari saya pakai adalah Samsung. iPhone dan Samsung ya itu yang memproduksi. Terus sampai di Indonesia ya itu ada lagi namanya kayak pemegang merek. Ada lagi namanya toko-toko, ya. Misalnya kayak outlet ya, yang khusus jual iPhone, yang khusus jual Samsung. Outlet tersebut, toko tersebut, keren nggak kira-kira? Kan keren, masa kurang keren? Keren kok. Jadi yang namanya bisnis itu tidak harus produksi. Boleh tapi tidak harus. Karena produksi itu kosnya besar. Gini loh, ini ya, pilar bisnis menurut Robert Kiyosaki. Gini ya, dia gini nih. Produksi, SDM, finance, marketing. Ya. Nah, karena kita pemula, jangan langsung jebret semuanya. Karena ini berat sekali. Produksi itu dominan otak kiri. SDM itu otak kanan, otak kiri. Finance itu otak kiri. Marketing otak kanan. Bingung udah itu. Perlu uang banyak, main kanan kiri semuanya. Pemula pasti bingung. Ya. Nah, makanya saya tawarkan apa? Mulai dari marketing. Pokoknya langsung menghasilkan. Penawaran langsung menghasilkan. Ya, tidak harus produksi. Nanti uangnya sudah lumayan, baru kita hitung uangnya, finance namanya. Ya. Tadi Mas Adrian menyampaikan tuh bagaimana pengelolaan uang ya termasuk ya biar berkah juga seperti apa. Ya. Nanti uangnya makin lumayan, baru kita ambil SDM. Baru ambil karyawan. Uangnya makin lumayan, baru kita produksi. Beli mesin, beli rukonya, beli tokonya, atau bangun pabriknya, nggak apa-apa. Tapi gini flow-nya, jangan dibalik. Pemula langsung dijebretin di depan semuanya. Habis uangnya, habis waktunya, dan resikonya sangat-sangat tinggi. Ini ya, saya ngomong kayak gini ya, 4 hal ini ya, ini jadi solusi untuk ribuan UMKM di Indonesia. Ya. Saya diundang 34 provinsi ya sebelum pandemi, ya gara-gara omong gini nih. Gitu. Dan saya ngomong yang tentang rumus ini yaitu 4 tahun terakhir ini. Ya. Bahkan di YouTube ya, sebelum saya punya bisnis yang ini gitu ya, itu saya udah ngomong sebelumnya. Ya. Nah, jadi ini adalah rule yang insya Allah aman banget ya bagi teman-teman untuk melakukannya. Ya. Jangan mulai dari produksi dulu. Jangan apa-apa ambil karyawan dulu. Jangan apa-apa ya pakai tim finance, tim accounting. Aduh, itu jebol kita. Langsung aja marketing, langsung penawaran. Selesai. Ya, bisnis bukan dimulai dari toko, tapi dari mana? Dari penawaran. Bukan dimulai dari mesin, bukan dimulai dari pabrik, bukan dimulai dari teknologi, bukan. Ya, dari penawaran. Kalau zaman dulu orang bilang apa istilahnya ya di Amerika, bisnis dimulai dari kartu nama, istilah mereka. Ya, kartu nama itu artinya penawaran. Ada nama kita, ada nomor telepon kita. Udah, bisnis sudah itu. Ya, saya waktu tahu ilmu itu ya, waktu di Batam dulu ya, belasan tahun yang lalu, langsung saya cetak kartu nama dan saya langsung beli nomor yang bagus. Ya, nomor saya itu ya, saya beli ya belasan tahun yang lalu, ya itu nomor angkat terakhirnya adalah 9090, 9090. Ya, dan waktu itu, bayangkan ya belasan tahun yang lalu, saya belinya tuh dengan harga 500.000. Karena saya pegang kalimat ini, bisnis dimulai dari penawaran. Dan penawaran saat itu adalah kartu nama. Ya sudah, saya bikin kartu nama yang bagus dan nama yang bagus, selesai sudah. Ya, nomornya juga bagus, nomor cantik. Ya. Nah, jadi teman-teman ini terutama orang muda nih, suka idealisme nggak jelas. Ya, pengen usaha properti lah, pengen butik lah, puja serak lah, restoran lah, duit mepet. Ya kan? Saldo nggak jelas. Tampang juga sekarang nggak jelas, gitu kan? Nah, langsung gede. Boleh impiannya gede, tapi mulainya bertahap, itu progresif namanya. Ya, impian boleh besar, mencapainya bertahap. Nah, itu lebih menyenangkan bagi otak dan resikonya ketakar gitu loh. Ya, kayak Mas Adrian itu kan juga jago ya. Olahraga, gimnastik dan nge-gym gitu ya. Nge-gym gitu ya. Ngangkat barbel dan seterusnya.
Ngangkat barbel itu juga ada tahapnya kan. Nggak bisa tiba-tiba langsung 50 kilo kan. Yang ringan-ringan dulu lah 5 kilo, kemudian 10 kilo, kemudian 20 kilo gitu kan. Nah, gitu juga kalau kita ngelola bisnis. Jangan apa-apa langsung jebret 500 juta. Bukan soal modalnya, belum tentu lu bisa kelola. Ya, belum tentu lu bisa kelola. Saya punya tuh ya di kalangan keluarga, ya pengen dia ngotot bisnis itu. Ya, saya bilang, saya sanggup modalin. Ya, nggak apa-apa. Tapi kamu punya ilmunya nggak? Saya bilang. Kamu nggak punya pengalaman bisnis. Yang saya aja, jukir balik gini aja, selama ini di bisnis belasan tahun, itu pernah rugi juga. Pernah tutup juga, pernah bangkrut juga, pernah berhutang juga gitu. Ya, terus atas dasar apa saya sebagai pemodal mau nyemplungin uang ke sana? Yang orang-orang jelas nggak pengalaman gitu. Ya, jadi saya bilang mulai aja dari bisnis yang nggak pakai modal gede gitu loh. Mungkin 1 juta, ya, 600.000, nah itu nggak apa-apa. Atau naik dikit lah 3 juta juga is oke, nggak apa-apa ya. Tapi jangan baru mulai langsung 20 juta, 30 juta. Mohon maaf ya, bukan soal Anda punya uang atau tidak. Ya, tapi belum tentu Anda bisa kelola tuh uang. Kenapa nggak mulai dari yang kecil dulu? Nanti bertahap diperbesar. Memperbesar tuh gampang. Ya, semua yang besar itu berasal dari yang kecil kan? Kata siapa? Kata Maerot. Ya, kata Maerot itu ya. Kalau nggak percaya ya. Oke, ya kita buka slide yang berikutnya ya. Yang tadi. Jadi ini jangan tersinggung ya, jangan baper ya. Ini saya pengen hadirkan solusi insya Allah ya. Jadi saya ngomong kalau rasanya nyelekit, pahit ya udah telan aja dulu lah. Ya, yang penting jadi solusi gitu ya. Kita buka ya slide berikutnya. Boleh Mas Wendy tolong bacakan ya. Yang ini beberapa potensi market ya. Ini contoh pasar suplemen ya. Pasar suplemen itu ternyata 4,5 triliun. Ya, oke, balik lagi ke layar yang tadi boleh, yang tadi aja. Baik. Ya. Jadi teman-teman tuh ya kalau ngecek ya misalnya pasar apa ya, skincare ya, suplemen ya, terus makanan kering, makanan beku, itu nilainya spektakuler sebenarnya. Triliun gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, wah ini udah banyak pesaing, Pak. Nggak usah khawatir. Kalau pesaingnya ada, berarti juga itu pasti terjual. Pesaing banyak, konsumennya lebih banyak. Ya, customer lebih banyak, tenang aja udah gitu. Saya pengen bisnis Pak yang nggak ada pesaingnya, ya udah jualan di kuburan saya bilang, itu nggak ada pesaing, tapi juga nggak ada konsumen, ya kan? Yang ada cuma kuntilanak. Pas ditawar kita takut, ya. Nah, mas saya beli mas, oh, malah ketakutan kita, ya. Nah, jadi tenang aja, pasar itu gede sekali, ya. Yang saya sebutkan barusan itu nilainya triliun semua, ya. Oke, balik layarnya ke saya. Ini punten banget saya bilang ya. Banyak yang pengen ketemu saya, minta inspirasi, minta motivasi. Saya bilang, perlu motivasi apa lagi coba? Pikirkan aja anakmu seperti apa. Anakmu itu pengen sekolah, di sekolah biasa, atau di sekolah yang lebih baik. Kalau sekolah lebih baik, itu biayanya lumayan. Udah siap nggak uangnya? Kenapa nggak cari dari sekarang uangnya? Gitu. Ya. Terus juga kita lihat ya, kapan lagi ya kita mau mulai bisnis? Harga properti di Indonesia itu naik 20-25% per tahun. Ya, kadang-kadang 40%. Kalau daerah saya ini banyak 40% per tahun. Bingung kita. Sekarang 1M, tahun depan 1,4. Setahun lagi 1,9. Bingung kita. Ya. Nah, Indonesia ini padat. Density ya itu menentukan kenaikan harga properti. Kalau kita bayangkan ya, kenaikan 20% properti, kita kejar pakai gaji itu berat. Makanya mulai bisnis. Ya. Untuk pendidikan anak, untuk rumah, biaya umroh naik setiap 2 tahun. Ya, setiap 2 tahun. Oke? Pendidikan anak itu ya, biayanya itu naik ya 2 kali lipat per 5 tahun. Ya, jadi harga properti naik ya sekitar 20% per tahun, ya. Biaya umroh naik per 2 tahun, biaya pendidikan anak naik 2 kali lipat per 5 tahun. Dan apa aja naik, apa sih nggak naik? Ya. Bahkan tuh saya cek ya barang-barang branded gitu ya. Saya tanyain gitu sih yang pengelola tokonya. Dia bilang ini naik Pak tiap tahun 12%, yang ini naik Pak tiap tahun 16% gitu. Masa iya sih saya bilang. Saya bercandain gitu, iya Pak, yang ini 16% Pak, ini 20% Pak. Oh gitu. Saya sebenarnya gali informasi aja gitu. Ya jadi barang-barang pun juga naik semua. Ya kalau teman-teman nggak percaya, ya lihat aja lah. Dulu kita bayar parkir bisa 100 rupiah. Ya, bisa pakai cepek-cepek. Sekarang kita bayar 100 rupiah, kena gampar gitu. Ya, bahkan ada beberapa tukang parkir tuh kurang ajar tuh ya. Kita kasih koin ke dia gitu ya. Sama dia dibuang, tau nggak? Dibuang sama dia. Berapa kali saya lihat itu. Ya. Jadi kita kasih beberapa koin, nggak jelas gitu ya. Dia terima, dibuang sama dia di jalan coba. Ya, berapa kali saya lihat orang seperti itu. Ya. Jadi memang inflasi terjadi. Ya, kita apalagi negara berkembang ya, inflasi itu nyata, real. Dan inflasi adalah pencuri yang pasti masuk ke rumah kita. Nggak bisa dipagar ya, pakai pintu, pakai brankas, nggak bisa. Dia selalu mencuri uang kita setiap tahunnya. Nah, kita nggak bisa cegah ini kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan?
Ya, Mas Adrian selalu mengatakan ya, yang bertanggung jawab itu ya kita sendiri, nggak bisa kita nyalakan orang lain, pemerintah, siapapun nggak bisa. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya bilang bisnis. Ya, kenaikan income di bisnis itu bisa eksponensial. Kalau gaji itu linear, gitu. Kalau gaji itu linear gitu loh. Ya, makanya kita lihat ya, orang tuh ya propertinya apa? Makin lama makin kujung, makin ke pinggir semuanya. Beli di tengah nggak kuat ya sudah. Ya, coba bayangkan ya, lihat ibu kita, lihat ayah kita, sudah umroh nggak dia? Sudah haji nggak dia? Jadikan itu motivasi. Kapan lagi aku mengantarkan ibuku berhaji berumroh? Ya, antarkan dia berhaji berumroh coba. Ya, usia udah 60 tahun, belum berhaji. Udah 60 tahun loh, belum berhaji. Nggak kasihan apa? Cari uangnya melalui bisnis. Belum lagi kalau kita lihat di sekitar kita, ada panti asuhan yang terbengkalai, ya, ada pesantren yang terbengkalai, ada masjid yang retak-retak, rusak-rusak. Nggak pengen bantu apa? Ya, nggak pengen bantu apa? Ya, marmernya udah nggak jelas gitu kan? Nggak pengen kita renovasi apa? Itu perlu uang semuanya. Ya, jadi ibadah pun perlu uang yang banyak. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf itu pakai uang semuanya dan uangnya banyak. Haji, saya mau tanya, berapa duitnya sekarang? Teman-teman ya, kalau sebelum pandemi ya, itu haji plus ya, itu 120 juta, 150 juta. Ya, kalau berangkatnya tahun itu juga Furoda sekitar 250 juta. Suami istri berangkat 500 000 000 dan tidak boleh meninggalkan hutang. Wih, harus punya 500 000 000 cash coba. Cukup untuk diri kita, cukup juga untuk ditinggalkan. Berarti mungkin sekitar 550 juta. Duit itu. Ya. Wakaf kita lihat. Apa itu wakaf? Sekarang orang ngomong wakaf tunai. Oke lah, itu bagus menurut saya. Tapi teman-teman mesti tahu asal-usul wakaf seperti apa. Wakaf itu awalnya properti. Nggak ada wakaf tunai. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, tidak ada wakaf tunai. Tidak ada. Mukhairik yang mewakafkan tanahnya, 7 bidang. Umar yang menemukan kebun. Utsman yang beli mata air. Nggak ada wakaf tunai. Tapi mohon maaf, karena kita miskin-miskin zaman sekarang, nggak mungkin wakaf properti kan? Uang propertinya masih KPR, nggak lunas-lunas. Nah, akhirnya ulama ijtihad, dibikinlah wakaf tunai. Uangnya dikumpulin, dijadikan properti. Uang yang dikumpulin, dijadikan bisnis. Hasilnya buat itu wakaf itu. Ya. Nah, ini adalah isyarat bahwa kita harus kuat finansial. Ya, agar apa? Bisa wakaf. Terus zakat. Ya. Zakat itu, coba perhatikan, zakat perniagaan. Ya, 2,5%. Zakat dari sawah ladang kebun, 10%. Ya, itu gede semua kan. Dan dianjurkan apa? Dari bisnis semua. Ya. Atau apalagi dari pertambangan 20%. Ya, dari pertambangan 20%. Ya. Kita punya anak laki-laki lahir 2 kambing coba akikah. Duit semua. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf. Ada lagi yang ngomong sama saya, harta nggak dibawa mati Mas Ipo. Ya. BMW nggak dibawa mati Mas Ipo. Volvo nggak dibawa mati Mas Ipo. CR-V nggak dibawa mati Mas Ipo. Yang ngomong itu nggak punya mobil soalnya. Ya. Ya. Mobil bisa dibawa mati. Ya, pegang omongan saya nih. Ya, mobil bisa dibawa mati. Gimana caranya? Bukan kita bawa ke kubur, bukan. Kita punya mobil nih, nganterin anak, nganterin istri, kan ibadah. Dibawa mati insya Allah. Kita punya mobil yang bagus. Insya Allah Pak bisa menjamu tamu, menjamu guru. Saya niat ya punya mobil yang bagus. Demi apa? Karena bisa nganterin guru. Ya. Mobil saya itu udah nganterin ya sekian hari Dr. Zakir Naik, Syekh Yusuf Estes, Ustadz Noman Alikan, ya, Imam Samsi Ali, Ustadz Abu Somad, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Imam Palestina, Imam Madinah, Imam dari Mekah, Masjidil Haram. Jadi saya niatin tuh mobil biar bagus agar Pak bisa menjamu tamu. Gitu. Kita punya mobil, buat apa? Subuhan ke masjid, ya kan? Insya Allah mobilnya dibawa mati. Buat apa lagi cari nafkah, silaturahmi yang baik-baik. Jadi mobilnya penuh kebaikan semua. Insya Allah, tanda petik ya, mobilnya dibawa mati sebagai amal kebaikan. Jadi mobil bisa dibawa mati. Ya. Anggaplah harta nggak bisa dibawa mati. Ya. Tapi bisa bermanfaat buat 3W. Ya, ini materi penutup dari saya. 3W. Apa itu? 3W? Waris. Apalagi? Wasiat. Kemudian wakaf. Ya. Jadi kalaupun harta tidak bisa dibawa mati, setidaknya bisa buat 3W. Kalau ente melarat, gimana bisa 3W? Ya. Bahkan kita dianjurkan apa? Punya warisan. Hukum waris, itu kan kompleks banyak banget. Artinya apa? Allah berharap begitu Anda meninggal, Anda bisa bagi-bagi harta yang banyak pada ahli waris. Ya, bisa dibagi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, cukup semuanya. Ya, karena itu hukum waris dibikin detail dan panjang. Bahkan bisa kita pahami tanpa hadis. Itu menariknya hukum waris. Ya. Nah, jadi teman-teman ya,
kita menghasilkan uang dari rumah, kita mulai bisnis, ya niatkan yang punya gambaran yang besar seperti ini. Aku pengen mencukupi keluarga, aku pengen memuliakan keluarga, aku pengen bantu orang di sekitarku, ya aku pengen majunya sama-sama ya bisnis itu, ya bukan sekedar ya satu orang dua orang yang untung ya, aku pengen yang untungnya sama-sama semua. Niatkan seperti itu, ya. Sekarang dengan zamannya teknologi seperti ini kita bisa melakukan semuanya, nggak ada rumitnya sama sekali, ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Mas Adrian. Ya, oke, Ipo. Kita cukupi sampai di sini ya. Oke, boleh. Ini masih jam 5:10. Apakah memang kita akan buka kayak sesi Q&A atau misalnya langsung ada closing statement? Bagaimana baiknya? Mungkin langsung closing statement aja dari Mas Adrian, karena udah jam 5 sekian. Khawatirnya Indonesia bagian timur tuh mungkin atau tengah sudah mulai maghrib. Oh gitu. Oke, mungkin Bun mau ada 1-2 menit untuk sampaikan dulu kira-kira apa sebagai closing statement. Jadi kalau dari saya itu tadi ya, kita di rumah berpasangan ya, ada anggota keluarga lain, tidak sendirian ya. Jadi mengelola diri itu juga sama baiknya sama dengan kita menjaga hubungan baik dengan keluarga, dengan pasangan supaya terjalin yang namanya keselarasan. Itu gunanya apa? Supaya kita bisa melakukan aktivitas, perilaku yang baik di luar sana dan juga pada akhirnya bermanfaat buat diri kita dan juga seluruh keluarga. Oke, kalau tambah dari saya, jadi gini teman-teman, pokoknya apapun ya semangat teman-teman, pengen cari kerja, pengen usaha, pengen investasi, ya cara kita untuk mencari, mengembangin harta kita itu harus sesuai dengan aturan Allah ya. Terus kemudian kita memang jelas kita dilarang untuk menyerah, berputus asa terhadap keadaan apapun yang saat ini sedang kita alamin. Ya, boleh jadi saat ini mohon maaf mungkin ada di antara kita yang kehidupannya berkekurangan ya, orang bilang katakanlah miskin, tapi yang penting kita harus bermartabat. Tapi kalau saya lebih mending kita semua insya Allah kaya supaya kita bisa menebar manfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kaya miskin itu kan memang adalah ujian ya. Harta kita berlimpah ya kita bersyukur, tapi pada saat ini kita lagi masih berkekurangan atau miskin ya kita bersabar ya. Tapi orang kaya yang bersyukur insya Allah itu jauh lebih utama daripada orang miskin yang bersabar ya. Dan ingat bahwa rezeki itu kan dari Allah, bukan dari atasan kita, bukan juga dari pembeli dan lain sebagainya, bukan dari produser. Jadi kalau kita saat ini sedang ya punya hajatan, punya masalah, punya sesuatu yang rasanya kok sulit banget, mohonnya sama Allah ya. Jadi saya, Ipo, istri, maksud istrinya Ipo, kita ini hanya apa ya, sebagai perantara aja. Bukan kami artinya yang lebih pintar, bukan kami yang memberikan solusi, enggak. Kita cuma kebetulan diamanahin aja untuk menyampaikan segala hal-hal yang mungkin bisa memberikan kebaikan buat kehidupan umat ya. Terus terakhir dari saya, teman-teman jangan pernah ngerasa apa ya nggak mampu. Ya itu adalah mental block yang sering kali dialami oleh banyak orang. Sedikit saya ingat, kebetulan karena saya suka angkat beban, Ipo juga bilang, pernah tahu nggak ada aktor yang namanya Arnold Schwarzenegger? Tahu dong, ya kan Arnold yang main Terminator. Ya, Arnold itu dulu adalah seorang atlet binaraga. Ya, atlet binaraga. Dan waktu itu di tahun 70-an dia main film pertama kali itu film Hercules. Terus dia diwawancara oleh wartawan. Dia bilang kalau dia cita-citanya bukan jadi binaraga atau atlet binaraga, tapi dia pengen jadi aktor Hollywood. Ya, dan pada saat itu dia bukan warga negara Amerika. Jadi bagaimana orang bisa masuk ke kancah Hollywood? Tapi dia bilang gitu bahwa saya akan melakukan itu dan saya akan membuktikan itu sama seperti cara saya melatih otot-otot saya. Sehingga ototnya bisa berkembang, bisa menjadi besar. Jadi segala sesuatu yang kalau kita tempa, ya pertama harus punya kemauan yang kuat. Kita tempa berulang-ulang, gitu. Kita nanti akan berhasil, tapi harus sabar untuk menjalani segala prosesnya. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Pokoknya mulai sekarang, ya udah punya keinginan, apalagi niat yang baik, nggak usah jangan-jangan, nggak usah tapi-tapi, hadapin aja, nggak usah kebanyakan pikir, lakuin aja sambil berjalan, ya. Kita insya Allah di sini, tadi saya bilang ya, saatnya kita untuk survive, untuk bertahan, bukan lagi coba-coba trial-trial, enggak, kita survive.
Dan insya Allah nanti beberapa waktu ke depan akan ada informasi buat sahabat-sahabat, teman-teman semua, kira-kira apa ya yang kita bisa lakukan di situasi saat ini supaya kita bisa menghasilkan rupiah dari rumah. Mungkin dari Ipo ada sebagai penutup tambahan, kalau enggak kita akan kembalikan ke Coach Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja di close, Mas Wendy. Baik, terima kasih banyak Mas Ipo, Mbak Asrid, Mas Adrian, dan juga Mbak Desi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya manfaat banget untuk kita semuanya. Buat teman-teman semuanya, mari kita doakan ya guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya makin sehat ya, makin lancar, menginspirasi Amin. Indonesia. Terima kasih banyak Mas Ipo, Mas Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.